Halo Penatua, bagaimana kabarnya? Jangan lupa subrek ya Penatua agar Mimin lebih semangat upload. Sebelum kita masuk ke ceritanya, sedikit informasi. Bagi Penatua yang ingin support Mimin, silakan Penatua bisa langsung mengunjungi Saweria. Untuk linknya ada di deskripsi, selamat mendengarkan. Bab 1381 Subscribe Penatua. Tiga master seni bela diri Raja dan Kaisar memadatkan telapak tangan besar dan pergi untuk menutupi kandang menuju Long Chen. Dia ingin menangkap naga Chen. Tinggal lama Chen. Pada saat ini, seorang lelaki kuat dari keluarga lain di istana Nanshan tiba, dan dia juga meraihnya dengan satu tangan dan pergi ke Long Chen. Dua telapak tangan besar, memegang naga Chen pada saat yang sama, kekuatan telapak tangan meledak. Ledakan. Kekuatan telapak tangan yang mengerikan jatuh pada Long Chen. Meskipun darah gajah naga purba tidak normal dan kekuatan tempurnya telah meningkat pesat, masih jauh di belakang Kaisar Wu Sanchong. Gajah naga kuno meraung, lalu roboh, dan tubuh Long Chen muncul. Saat ini, Long Chen sangat lemah, matanya menunjukkan keengganan yang kuat. Bagaimana dia bisa berdamai dengan nasib arogansi generasinya dan dimanipulasi oleh orang lain? Di kejauhan, mata Luming berbinar, memikirkan kemungkinan menyelamatkan orang. Akhirnya, Luming menggelengkan kepalanya dan tidak bergerak dengan mudah. Ada terlalu banyak orang kuat di sini. Ada selusin orang kuat di empat aspek Kaisar Wu. Jika dia melakukannya, bahkan jika dia bisa mengejutkan Dragon Chen, dia tidak akan bisa melarikan diri dari kejaran lebih dari selusin empat orang kuat dari Kaisar Wu. Saat itu, tidak ada yang bisa menyelamatkannya, dan bahkan dia harus masuk. Ambil Long Chen pergi. Orang kuat lainnya bergegas ke Long Chen satu demi satu, kebanyakan dari mereka adalah orang kuat di Istana Dewa Utara. Selama mereka mengambil Long Chen, mereka bisa menembus pengepungan. Mustahil. Orang kuat di Istana Dewa Selatan tidak akan menyerah dengan mudah dan bergegas ke naga. Long Chen, di tengah badai, sepertinya akan terkoyak oleh badai kapan saja. Bersenandung. Saat ini, ada gelombang aneh di udara. Fluktuasinya tidak begitu kuat, tetapi begitu muncul, itu menyelimuti seluruh kuil selatan. Adegan yang luar biasa terjadi. Semua orang di kuil selatan dan utara, termasuk empat orang kuat dari Kaisar Wu, tiba-tiba tampak telah menetap, dan mereka berada di udara. Tidak hanya itu, Luming dan seluruh orang Nanshengong tampaknya diam dan tidak bisa bergerak. Ruang dan waktu, seolah terlarang saat ini. Ini. Luming sangat terkejut. Dia merasa ruang di sekelilingnya berubah menjadi substansi dan membungkusnya, membuat tubuhnya tidak bisa bergerak. Bahkan api spiritual di lautan pengetahuan tampak membeku. Orang lain, mirip dengan Luming, menunjukkan kepanikan di mata mereka, luar biasa. Hahaha, aku tidak menyangka akan bertemu dengan bakat yang begitu bagus di pulau kecil dan liar ini. Di langit, ada tawa. Seorang lelaki tua besar, sekuat gajah, datang dengan santai ke udara dan berjalan ke Long Chen. Sepasang mata kecil, menggiring Chen yang panjang. Aku telah membangkitkan darah gajah naga Taigu. Sangat cocok untuk menjadi keturunan sekte Dewa Gajahku. Di pulau liar ini, itu adalah pemborosan bakat. Pria tua kekar itu mengulurkan tangannya, dan kekuatan mengalir ke tubuh Long Chen. Tiba-tiba, semua lukanya pulih. Dan Long Chen, juga memulihkan kebebasan. Long Chen kaget melihat semua pria kuat yang terpaku di udara dan tidak bisa bergerak. Di mata mereka, mereka penuh dengan kengerian. Semua ini, jelas, dilakukan oleh lelaki tua bertubuh besar ini. Aku tidak melihat bagaimana orang tua itu melakukannya sama sekali. Begitu banyak orang kuat dipasang di udara, dan bahkan banyak orang di seluruh Istana Dewa Selatan diperbaiki. Metode semacam ini hampir tidak pernah terdengar dan tidak terbayangkan. Nah, aku tetua tertinggi Yuan Lu Shen Xiangzong. Bagaimana aku bisa menjadi gurumu? Hanya demi Tuhanku Xiangzong, bisakah kau mengerahkan darahmu secara maksimal? Kata pria tua kekar itu. Yuan Lu Dewa Xiangzong. Long Chen kaget di dalam hatinya dan berlutut tanpa ragu dan berkata, murid Long Chen, tolong temui tuanmu. Ini jelas sosok yang tak terkalahkan. Kapan dia akan tinggal jika dia tidak mengikuti tuannya? Adapun lembah Dewa Naga, Long Chen juga mendengarnya dan sepertinya dihancurkan. Haha, oke, bangun. Pria tua besar itu sangat gembira. Dia melihat ke langit dan tertawa, dan jangkutnya yang panjang berkibar. Setelah setengah suara, dia berkata, Magang, ayo pergi, ikuti aku, dan kembali ke Yuan Lu. Kata-kata, juga tidak menunggu lama Chen setuju, lambaian tangan, dengan Long Chen, menghilang tanpa jejak. Begitu lelaki tua itu pergi, tekanan menghilang, dan mereka semua memulihkan kemampuan mereka untuk bergerak. Sua. Mereka akan berkumpul di Istana Tuhan dan saling memandang. Jelas, lelaki tua besar itu berasal dari kekuatan tertinggi Yuan Lu. Kekuatannya luar biasa. Terlebih lagi, target mereka, Long Chen, telah diambil oleh lelaki tua itu dan menerimanya sebagai muridnya. Mereka dapat dikatakan tidak ada hubungannya dengan apa-apa. Long Chen pergi, mereka secara alami tidak harus bertarung. Wang Sheng, pergi ke Istana Dewa Utara. Ini dingin. Wajah Wang Sheng jelek. Kali ini, kerugian terbesar adalah Wang Sheng dan keluarganya. Sekarang,
para Wang dan Nan Shengong telah mencabik-cabik wajah mereka, jadi mereka harus pindah ke Istana Utara. Awalnya, jika Istana Dewa Utara dapat menangkap Naga Chen dan memasuki Sengsu dengan token Hunyuan, dia akan mendapatkan bagian dari harta karun itu, yang dapat ditebus. Tapi sekarang, Lama Chen tidak mengambilnya, mereka ingin pindah ke Istana Dewa Utara, kerugiannya besar. Bagaimanapun, keluarga Wang telah beroperasi di Istana Dewa Selatan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan itu adalah salah satu dari 10 keluarga teratas. Namun, tidak mungkin memasuki pusat kekuatan Istana Dewa Utara jika mereka pindah ke Istana Dewa Utara, dan kehilangan kepentingan tidak terbayangkan. Wang Sheng depresi dan ingin muntah darah. Luming, kita harus mengambil Luming itu, untuk mengganti kerugianku. Tatapan ganas melintas di mata Wang Sheng. Setelah itu, orang-orang Bei Shengong pergi dan perang besar pun berakhir. Di tengah kerumunan, Luming mundur dengan tenang. Kali ini, itu di luar dugaannya. Namun, itu adalah ciptaan yang luar biasa bagi Long Chen untuk diterima sebagai murid oleh orang-orang Yuan dan Lu Dada. Sehari kemudian, tubuh sekunder dan tubuh utama Luming bertemu. Segera, Long Chen diterima sebagai murid oleh kekuatan tertinggi Yuan dan Luda, dan meninggalkan kelompok tanah Sengsu, yang tersebar luas. Long Chen pergi, orang-orang lainnya, tentu saja, mengarah ke Luming. Sekarang, hanya Luming yang memiliki token Hunyuan. Di tenggara dan barat laut, 4 istana suci, serta orang-orang kuat dari benua lain, bergabung untuk mencari Luming. Segala macam cara muncul tanpa henti. Bahkan jika Luming memiliki seni pernapasan ilusi, dia hampir ketahuan. Di lain waktu, Luming tampak menarik perhatian orang lain. Dia dikepung oleh sekelompok pria kuat. Setelah pertempuran besar, dia keluar dari pengepungan. Di wilayah yang penuh dengan roh jahat, Luming muncul dan bertemu dengan Xian Yanxing. Luming, dalam beberapa bulan, akan ada orang kuat dari Yuan dan Lu untuk menjemput kita. Meskipun lembah Dewa Naga telah dihancurkan, kamu bisa pergi bersamaku ke Sekte Iblis Tianyu. Aku mengerti bahwa orang-orang di negeri ini kelompok Sengsu tidak berani melakukan apapun padamu. Xian Yanxing menyarankan. Luming menggelengkan kepalanya dan berkata, meskipun aku dapat melindungi diri aku sendiri, aku tidak bergabung dengan kelompok Yuan dan Lu. Aku tidak memiliki efek jera pada orang-orang di kelompok Tanah Sengsu. Setelah aku pergi, beberapa orang mungkin melakukannya sesuatu terhadap Tanah Shen Huang. Luming, apa yang akan kamu lakukan? Xian Yanxing bertanya, mengerutkan kening. Bab 1382. Membunuh. Di mata Luming, cahaya dingin muncul. Bunuh saja. Sebelum aku pergi, semua orang yang terbunuh adalah pemalu. Lebih baik membunuh semua kaisar yang lebih dari 3 kali lipat dari Kaisar Wu. Hanya dengan cara ini kita dapat melindungi tanah Tuhan dan tanah sunyi. Dengan cara ini, aku bisa pergi ke Yuan Lu dengan tenang. Di mata Luming, kesempatan untuk membunuh semakin dingin, dan akhirnya ekspresi kegilaan muncul. Membunuh. Luming ingin membunuh semua orang kuat yang lebih dari 3 kali Kaisar Wu di kelompok Tanah Sengsu. Jika seseorang mendengar ini, dia pasti akan berpikir bahwa dia adalah orang gila. Ada banyak master di seluruh kelompok Tanah Sengsu. Tidak sedikit dari mereka yang kuat dalam 4 aspek Kaisar Wu. Dengan kultivasi Luming, bagaimana kita bisa membunuh mereka? Bahkan Xian Yanxing terkejut dengan kata-kata Luming. Sekarang, aku bukan lawan kuadruple Wu Huang. Oleh karena itu, selama periode waktu ini, aku perlu berlatih dalam pengasingan. Selain itu, ketika saatnya tiba, aku akan melatih tubuh sekunder aku dan mengatur susunan pembunuhan di maju. Aku mungkin tidak punya kesempatan. Luming Dao, dia memutuskan untuk bertarung. Dengan kekuatan tempurnya saat ini, bahkan jika tubuh utama dan tubuh sekunder bergandengan tangan, dia bukanlah lawan 4 kali lipat dari Kaisar Wu. Dia harus lebih kuat. Setelah periode kultivasi ini, tubuh rohnya yang murni telah mencapai 90%, yang hanya sedikit kurang dari yang sempurna. Selama roh murni mencapai kesempurnaan, kekuatannya akan meningkat. Pada saat yang sama, jurus pembunuhan terkuat Luming adalah kipas kacau Tianyin. Selama periode ini, Luming telah mengembangkan 5 seni bela diri konsepsi ke tingkat ke-6 tertinggi. Sekarang, Luming telah mulai berlatih penggemar kekacauan Tianyin. Selama kamu berhasil melatih penggemar kekacauan Tianyin, kekuatannya akan sangat luar biasa. Ketika saatnya tiba, badan kedua akan mengatur susunan pembunuhan terlebih dahulu. Jika dipersiapkan dengan baik, tidak mungkin untuk membunuh yang kuat dari 4 kekuatan berat Kaisar Wu. Xian Yanxing tahu bahwa Luming bertindak tegas. Karena dia telah memutuskan, dia akan melakukannya. Dia tidak banyak bicara. Dia diam-diam memutuskan untuk memperkuat kultivasinya dan meningkatkan kekuatannya untuk membantu Luming sesegera mungkin. Sekarang, masih ada 4 bulan sebelum perjanjian 2 tahun dengan Yuan Lu. Setelah itu, tubuh utama Luming memasuki peta gunung dan sungai, yang dikumpulkan oleh Xian Yanxing, dan berbalik memasuki tanah yang penuh dengan ki jahat. Dan badan sekunder Minglian, tapi tertinggal di sini. Pada hari-hari setelah itu, tubuh sekunder Minglian kadang-kadang muncul untuk menarik perhatian orang lain. Namun, begitu dia muncul, dia menghilang dan menyembunyikan identitasnya. Di tempat rahasia, dia mengukir prasasti dan susunan pembunuhan. Tubuh utama telah berlatih keras sepanjang waktu.
Waktu terus berjalan hari demi hari. Di bulan kedua pengasingannya, Xian Yanxing mencapai terobosan dan mencapai level tertinggi. Tidak lama setelah Xian Yanxing membuat terobosan dalam kultivasinya, Dan Pao Pao terbangun satu demi satu. Dan gelembung bangun, mengungkapkan nafas, luar biasa tak tertandingi. Semuanya adalah nafas kerajaan kaisar. Ini membuat Lu Ming sangat bahagia. Dan Pao Pao adalah 10 monster perang yang sebenarnya. Kekuatan bertarung mereka sangat mengerikan. Meski baru saja menembus kaisar, kekuatan tempur mereka sulit ditebak. Ketika Dan mendengar bahwa orang kuat dari 4 tingkat Kaisar Wu mengejar Lu Ming, dia bahkan mengancam akan menamparkan pihak lain sampai mati dengan tamparan. Lu Ming tidak mempercayainya, dan berkelahi, tetapi menemukan bahwa, sama sekali, bukan musuh dari barang ini. Haha, Lu Ming, aku akan melihat bagaimana kamu bisa menjadi sombong di depanku. Di masa depan, sebaiknya dengarkan aku. Dan sangat gembira dan membawa sepasang cakar depan di punggungnya. Menyentuh. Saat berikutnya, dia langsung ditendang oleh gelembung dan berguling puluhan kali di tanah. Kamu, si kecil, kamu berani memukulku. Dan bangkit dari tanah dan memelototi gelembung. Gelembung itu berdiri di bahu Lu Ming dan menatap Dan dengan sepasang mata hitam. Gelembung di ujung hidungnya besar dan kecil, seolah-olah dia berkata kepada Dan, kalau kamu punya kemampuan, datanglah ke sini. Lubang hidung Dan melahirkan asap, tetapi gelembung itu adalah tikus roh ruang waktu, yang mengendalikan ruang dan waktu, dia benar-benar tidak berdaya untuk menggelembung. Kicauan. Gelembung-gelembung itu menjerit dan berguling-guling di pundak Lu Ming. Ah, sepertinya semua obat ajaib di masa depan harus diberikan pada gelembung. Bagus sekali. Lu Ming bergumam. Dan segera Yan, menunjukkan senyum tersanjung, memanggil, Lu Ming, jangan kursiku. Tidak, aku hanya bercanda denganmu. Lu Ming mengabaikan Dan melihat ke kejauhan. Sinar pembunuhan melintas di matanya, kali ini, mainkan lebih besar. Kekuatan tempur Dan di atasnya, tidak akan pernah lebih lemah atau bahkan lebih kuat dari Wu Huang. Dengan konsepsi artistik ruang waktu gelembung, tidak, harus dikatakan bahwa itu adalah bidang ruang waktu yang indah. Lu Ming berniat untuk bermain besar. Setelah itu, dia terus berlatih. Setengah bulan sebelum kedatangan Yuan dan utusan Lu Ming akhirnya memahami keterampilan seni bela diri kekacauan dan berhasil mempraktikkan kekacauan. Sudah waktunya untuk melakukannya. Mata Lu Ming dingin. Kemudian, Lu Ming dan Xian Yanxing meninggalkan daerah itu dan tiba di sebuah danau besar. Sebelum itu, Ming Lian diam-diam diukir dengan susunan pembunuh di dekat danau besar, yang membutuhkan waktu beberapa bulan untuk menyelesaikannya. Ini adalah susunan pembunuhan yang diwarisi dari orang-orang suci Tianxuan. Ini adalah teror yang kuat. Dibutuhkan beberapa bulan untuk menyelesaikan kultivasi tubuh sekunder dengan prasasti, yang menunjukkan kekuatannya. Saatnya menyebarkan berita. Lu Ming berbisik. Kemudian, Ming Lian melangkah keluar dari udara. Segera setelah itu, sebuah berita eksplosif menyebar di tanah Shengsu. Seseorang telah menemukan tempat pengasingan rahasia Lu Ming, dan Lu Ming ada di tempat itu secara diam-diam. Begitu berita ini keluar, tanah Shengsu mendidih. Pergi, tangkap Lu Ming. Kali ini, dia tidak boleh dibiarkan kabur. Segel langit dan bumi itu. Satu persatu, selatan, utara, timur, barat, dan yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Banyak orang kuat berkumpul menuju danau besar tempat Lu Ming berada. Lu Ming, duduk di danau dengan lutut bersilang, tiba-tiba membuka matanya. Apakah kamu di sini? Mata Lu Ming berkilat. Mendesis, mendesis. Di sekeliling, ruang terus-menerus membelah, dan sederet sosok keluar dari ruang. Pada saat yang sama, bau teror menyebar. Yang kuat, semuanya kuat, yang terburuk, adalah kaisar yang kuat. Ada lebih dari 500 orang. Ini adalah jumlah yang luar biasa, lebih dari 500 kaisar. Keempat istana suci ada di sini, dan ada beberapa orang kuat dari benua lain. Lu Ming penuh dengan orang ke segala arah. Ruang tampaknya dipadatkan. Lu Ming tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Lu Ming, kemana kamu pergi? Dan di utara seorang laki-laki membuka mulutnya, tetapi dia adalah seorang raja. Siapa bilang aku akan lari? Lu Ming bangkit, berdiri di atas danau dan melihat sekeliling dengan acuh tak acuh. Grup daratan Shengsu, sebagian besar dari 3 kaisar Wu yang kuat, semuanya ada di sini. Jangan lari lagi. Hei, sepertinya aku tahu aku tidak bisa lari. Wang Sheng mencibir. Haha. Lu Ming mencibir dan mengabaikan Wang Sheng secara langsung. Dia menatap matanya. Suaranya keluar dan berkata, kamu hanya mencoba mendapatkan token Hunyuan, masuk ke negeri dongeng dan dapatkan harta karun. Aku bisa memberitahumu bahwa ada banyak harta karun di inti kuil. Bab 1383. Inti dari Shengsu, memang, ada harta yang tak terhitung jumlahnya. Kata-kata Lu Ming mencerahkan mata semua orang dan membuat mereka bersemangat. Di antara semua orang di sini, hanya Lu Ming yang telah memasuki inti Shengsu, dan hanya dia yang berhak berbicara.
Alasan mengapa kultivasi aku berkembang begitu cepat adalah karena aku telah memperoleh harta karun tertinggi di inti Sengsu. Lu Ming terus berbicara, sehingga hati semua orang panas. Ya, Lu Ming hanyalah seorang pemuda di tanah Shen Huang, tetapi dia mampu menahan semua pahlawan dan berdiri di puncak generasi muda di kelompok tanah Sengsu. Sekarang, Lu Ming bahkan lebih menakjubkan. Dia membunuh Kaisar Wu, seperti memotong melon dan memotong sayuran. Ini luar biasa. Semua orang berutang pada inti kuil. Pasti Lu Ming yang mendapatkan harta karun di inti Sengsu. Token Hunyuan. Semua orang menatap Lu Ming, berharap untuk memakannya. Tapi untuk sementara, tidak ada yang berkelahi. Ada begitu banyak orang di sini, dan 4 istana suci berkumpul. Semua orang menginginkan token Hunyuan, dan mereka semua ragu satu sama lain. Token Hunyuan, kepada siapa aku harus memberikannya? Mengapa aku tidak menyerah, bergabunglah dengan salah satu dari kamu dan bantu kamu mencapai inti kuil. Lu Ming mencibir di sudut mulutnya dan berkata. Mata orang-orang di 4 istana suci semuanya cerah. Tapi segera, semua orang waspada satu sama lain. Jika Lu Ming benar-benar bergabung dengan satu pihak, dia pasti akan dikepung oleh 3 pihak lainnya. Jangan jatuh ke dalam rencana pengasingan bocah ini. Dia memprovokasi kita untuk melakukannya lebih dulu. Ada minuman besar. Lu Ming melihat dan menemukan bahwa yang membuka mulutnya adalah Marshal Zhen Hai dari Nanshengong, Hai Pengtian. Hai Pengtian menatap Lu Ming dengan kebencian. Ya, dia ingin kita bertarung, jadi dia bisa menemukan kesempatan untuk menyingkirkannya. Yang lain berbicara. Orang-orang ini adalah monster tua yang telah hidup selama ribuan tahun atau bahkan puluhan ribu tahun. Seberapa ingin mereka mengetahui apa yang dipikirkan Lu Ming? Aku mengusulkan untuk menjatuhkan Lu Ming terlebih dahulu dan menghapus prestasinya, dan kemudian membiarkan 4 istana suci yang bertanggung jawab. Lagi pula, ada pameran di dekat 4 istana suci. Kita dapat menggunakan Lu Ming secara bergiliran untuk menjelajahi reruntuhan suci. Tidak apa-apa. Wang Sheng membuka mulutnya dan mengajukan saran. Aku kira demikian. Aku setuju. Yang lain juga angkat bicara dan mencapai kesepakatan. Lu Ming, trik kecilmu ini tidak berguna di depan kami. Sebaiknya kau turunkan tanganmu dan ambillah. Ini takdirmu. Laut ROC tersenyum dingin. Apakah itu? Namun, wajah Lu Ming masih tenang, menatap Hai Pengtian, dan berkata, kamu bisa membawaku. Kamu. Melihat penampilan tegas Lu Ming, Hai Pengtian hampir menembak, tetapi pada saat kritis, dia menahan diri. Bocah ini penuh trik. Dia sangat tenang. Mungkin ada trik di sini. Bocah ini memiliki tubuh yang terpisah dan pandai memurnikan. Mungkin dia telah menyiapkan susunan pembunuhan di sini. Hai Pengtian menjadi tenang dan menganalisis. Ya, itu bukan kesalahan. Pria kuat lain dari kuadruple Wu Huang membuka mulutnya. Apakah kamu tidak berani? Sungguh sia-sia, dia pemalu seperti tikus. Lu Ming mencibir. Biarkan Hai Pengtian, serta beberapa penguasa lain dari 4 istana suci, terlihat sedikit jelek. Mereka benar-benar takut dengan pertempuran pembunuhan Lu Ming. Kekuatan Lu Ming sendiri luar biasa. Dia bisa membunuh Kaisar Wu. Ini sangat aneh. Yang mereka takutkan adalah Lu Ming mendapatkan beberapa harta dari inti Sengsu dan mengaturnya dalam susunan besar. Siapa yang mengambil langkah pertama mungkin berbahaya. Namun, mereka tidak bisa bertarung bersama untuk membunuh Lu Ming. Token Hunyuan, yang telah terintegrasi dengan Lu Ming, tidak bisa mendapatkan token Hunyuan setelah membunuh Lu Ming. Hanya kalahkan Lu Ming, atau hapuskan prestasi Lu Ming. Dengan cara ini, mereka mulai memiliki beberapa keberatan. Belum, Tuan macam apa, semuanya sampah. Lu Ming tidak bisa sombong. Dia tidak khawatir sama sekali. Ini membuat orang lebih yakin, Lu Ming saat ini berada di bawah pertempuran besar. Jika ada formasi besar, kirim seseorang untuk mencobanya. Seorang pengganggu berbicara. Di tanah Sengsu, satu-satunya yang bisa dianggap sebagai penguasa adalah keberadaan 4 kali lipat Wu Huang. Ya, kirim seseorang untuk mencobanya. Tuan-tuan lainnya berbicara. Tapi siapa itu? Mata semua orang berbinar, dan tidak ada yang mau mencobanya. Jika Lu Mingzhen mengadakan pertempuran pembunuhan di sana, akan berbahaya bagi orang untuk mencobanya. Tidak ada yang mau mengirim orang ke 4 istana suci terlebih dahulu. Orang-orang dari benua kecil ini, yang mengikuti kita, harus melakukan sesuatu tentang itu, beberapa orang berbicara dengan lambat. Mereka yang kuat di benua lain, wajah mereka menjadi gila. Sua. Sosok itu berkedip, dan ada karakter penguasa di masing-masing dari 4 istana. Mata acuh tak acuh membuat orang-orang kuat di benua lain itu merasa kedinginan. Apa yang akan kamu lakukan? Orang-orang di benua lain meminumnya. Apa yang kamu lakukan? Jika kamu ingin memancing di perairan yang bermasalah, kamu harus berusaha. Naik dan kalahkan bocah itu. Tuan berbicara dengan dingin. Kau terlalu berlebihan. Beberapa orang tidak mau. Omong kosong, naik, jangan naik, aku akan menghancurkanmu sekarang, termasuk daratanmu. Tuan berteriak padanya, dan sangat sombong. Akhirnya, benua lain, selain darah kedua orang daratan yang, ahli daratan lainnya, tidak berdaya untuk maju. Ada puluhan orang.
Mereka adalah kultivasi ganda dan 3 dari Kaisar Wu. Orang-orang ini terpaksa mendekati Lu Ming secara perlahan. Lu Ming, tangkap dengan tanganmu. Seorang Master 3 Kaisar bela diri dimarahi. Omong kosong. Jika kamu ingin melakukan sesuatu, lakukan dengan cepat. Jangan membicarakannya. Balas Lu Ming. Kamu, ayo lakukan bersama. Oke, ayo kita lakukan bersama. Akhirnya, puluhan orang kuat dari Wu Huang Erzong dan Wu Huang Sanchong bergegas menuju Lu Ming bersama. Membunuh. Lu Ming tiba-tiba minum. Naga bernyanyi di tubuhnya, dan pembuluh darah ketiga muncul. Pedang naga muncul di tangannya, melangkah keluar dan memotong dengan satu pedang. Menyentuh, menyentuh. Cahaya pedang mematahkan banyak serangan dan membunuh 3 orang kuat yang berada di puncak kedua Kaisar Wu. Dengan satu kaki menyapu, seorang pria kuat dari 3 kekuatan Wu Huang terkejut dan terbang keluar oleh Lu Ming Zhen. Membunuh. Lu Ming memegang pedang di tangannya. Jika dia pergi ke tanah tak berpenghuni, dia akan membunuh dan menyerang secara vertikal dan horizontal. Setelah pedang pola naga dipotong, Wu Huang Erzong tidak bisa menahannya sama sekali. Mereka semua dibunuh oleh satu pedang. Hanya Wu Huang Sanchong yang bisa menahan beberapa pukulan. Mengaum. Tiba-tiba, darah Jiulong muncul. Lu Ming menjelma di Jiulong, menutupi medan yang kacau. Cakar naga Jiulong terus-menerus disita, dan Seng Sheng mencabik-cabik pria kuat dengan 3 tingkat kekuatan militer dan kekaisaran. Yang lain tersentak dan mundur ketakutan. Lusinan orang mengulurkan tangan dan menarik napas, dan Lu Ming membunuh lebih dari 10 orang. Tidak ada ancaman sama sekali bagi Lu Ming. Bocah ini, kekuatan tempurnya telah ditingkatkan lagi. Hai Peng mengubah ide di jantung surga. Dia adalah satu-satunya yang pernah bertarung dengan Lu Ming. Bab 1384. Dia menemukan bahwa kekuatan tempur Lu Ming telah meningkat dibandingkan sebelumnya. Faktanya, itu benar. Sekarang, semangat murni Lu Ming telah dikembangkan dengan sempurna. Terlebih lagi, dasar kekacauan semakin besar, dan api semakin dalam. Kekuatan tempur tubuh utamanya telah meningkat pesat dibandingkan sebelumnya. Sekarang, kekuatan tempur tubuh utama Lu Ming telah mencapai puncaknya, puncak yang tidak dapat ditingkatkan lagi. Tuan dari 4 istana suci agak jelek. Untuk mengirim orang-orang ini sampai akhir, kami tidak dapat menemukan realitas Lu Ming. Untuk mencoba mencari tahu kebenarannya, satu-satunya cara untuk mengetahuinya adalah dengan mengirimkan 4 karakter Kaisar Wu. Tapi siapa yang mau mengambil risiko? Biarkan aku yang melakukannya. Setelah setengah berbunyi, Hai Pengtian membuka mulutnya. Lu Haiming tidak bisa membenci Lu Haiming. Menyentuh, menyentuh. Laut ROC melangkah keluar dari langit, penuh dengan 4 nafas kuat Kaisar Wu. Pada saat yang sama, punggungnya, sepasang sayap emas muncul, gas tajam, memotong ruang menjadi retakan. Hai Pengtian, aku akan mengirimmu untuk menemani kedua putramu dan saudara laki-lakimu yang kedua hari ini. Di kolon, suara Lu Ming terdengar. Bajingan, aku akan menghapus kultivasimu dulu, agar kamu tidak mati. Hai Pengtian membuka mulutnya dan terbang di belakang punggungnya. Tubuhnya menghilang dan dia menuangkan Lu Ming. Sepasang sayap emas, seperti 2 bilah yang sangat tajam, menebas Jiulong. Sua. Lu Ming mengendalikan pedang naga dengan indera rohnya, dan memblokir satu sisi. Pada saat yang sama, Jiulong melangkah maju ke depan. Kapan? Ledakan. Dengan beberapa raungan, tubuh Kowloon terkejut dan melangkah mundur dalam kehampaan. Membunuh. Hai Peng minum dingin di langit dan terus membunuh Lu Ming. Satu persatu, mereka mengalir ke arah Lu Ming. Lu Ming mencoba melawan, tetapi masih jatuh tertiup angin, benar-benar kalah, tubuh Jiulong, penuh retakan. Wu Huang Sichong jauh lebih kuat dari Wu Huang Sanchong. Lu Ming sama sekali bukan lawan. Sua. Tiba-tiba, sesosok muncul dari Kowloon. Badan sekunder Ming Lian. Dengan lambaian tangannya, 5 pedang terbang Ming Lian menembus kehampaan dan membunuh ROC laut. Pada saat yang sama, ribuan arai terbang keluar, dan arai tak berujung diselimuti langit laut ROC. Kapan? Kapan? Sayap emas laut ROC langit mengepak, menerbangkan 5 pedang terbang Huang Yu, dan menghancurkan barisan besar. Jiulong mengaum dan bekerja sama dengan Ming Lian untuk melawan Hai Peng. Untuk sementara, Lu Ming masih melawan arah angin, tetapi tubuh utama dan tubuh sekunder bekerja sama dengan mulus, dan akhirnya hampir tidak bisa melawan. Lu Ming ini benar-benar jenius. Bahkan untuk musuh, seorang penguasa harus menghela nafas. Ya, bocah ini, aku tidak tahu seni rahasia macam apa itu. Dia murni penyuling Ming, dan dia telah mencapai ranah kaisar. Sungguh luar biasa. Apakah itu teknik boneka yang kuat? Banyak tuan berbicara. Dengan pengetahuan mereka, secara alami tidak mungkin untuk mengetahui seni rahasia si kembar, dan mereka berspekulasi. Karena dia telah menyinggung perasaannya, dia tidak boleh tinggal. Setidaknya, dia harus meninggalkan kultivasinya bagaimanapun caranya. Wang Seng membuka mulutnya, dan hatinya terasa dingin. Bakat Lu Ming terlalu buruk. Jika Lu Ming dibiarkan melarikan diri dan tumbuh dewasa di masa depan, itu akan menjadi mimpi buruk mereka. Tuan lainnya mengangguk berturut-turut. Dalam sekejap,
Luming dan Hai Pengtian bertarung dalam lusinan jurus. Hao Pengtian, apakah kamu melakukan ini? Bagaimana cara membalaskan dendam anakmu? Sambil bertarung sengit, Luming mencibir. Brengsek. Hai Peng meraung di dalam hatinya dan terkejut. Dia telah mencoba yang terbaik, tetapi masih belum bisa memenangkan Luming. Meskipun pencapaiannya hanya pada tahap awal dari 4 tingkat Kaisar Wu, dan kekuatan tempurnya lemah di antara mereka, tidak sulit untuk membunuh 3 sosok Kaisar Wu. Tapi sekarang, dia tidak mampu memenangkan generasi yang lebih muda. Hatinya sedikit cemas. Bersalju. Mata Luming tiba-tiba menjadi cerah, dan darah Jiulong tiba-tiba runtuh, mengungkapkan Noumenon Luming. Segel surga yang kacau. Tangan Luming dicubit dan dicetak dengan cepat. Ledakan. Di langit, segel besar terbentuk, seperti segel giok yang digunakan oleh kaisar di bumi, tetapi sebesar gunung, di mana ada cahaya kekacauan. Ini adalah segel kekacauan. Segel langit yang kacau jatuh dari langit dan menekan langit ROC laut. Kekuatannya yang menakutkan sangat mengubah wajah Hai Pengtian. Blokir. Minuman Hai Pengtian, dan sepasang sayap emas di belakangnya bergetar dengan cepat, membentuk gas tajam yang tak terbatas, yang berhembus ke arah segel langit yang kacau. Ledakan. Akhirnya, kekacauan mengipasi Tian Yin, dan serangan Hai Pengtian bersama. Pada saat ini, wajah Hai Pengtian berubah dengan liar. Serangannya terus-menerus meledak dan menghilang. Segel surga yang kacau, seperti gunung di zaman kuno, menekan segalanya. Ledakan. Akhirnya, ROC Laut diserang oleh ROC Laut. Tubuh Hai Pengtian syok gila, menjerit, tubuh jatuh ke bawah, mulut menyembur darah. Dalam pertempuran tatap muka dengan penggemar kekacauan Tian Yin, Hai Pengtian dikalahkan dan rusak parah. Membunuh. Saat ini, Ming Lian mengambil kesempatan untuk membunuh Hai Pengtian, dan 10.000 peta larik mencakup Hai Pengtian. Pada saat yang sama, 5 pedang terbang Huang Yu menembus 5 titik kunci siang Hai Pengtian. Hai Pengtian mencoba melawan, tetapi dia baru saja dilanda kekacauan Fan Tian Yin. Napasnya tidak rata, dan seluruh tubuhnya seperti merobek rasa sakit. Dia tidak bisa memainkan banyak kekuatan bertarung sama sekali. Dia mencoba melawan, tapi dia masih tertusuk oleh 2 pedang terbang Huang Yu, hampir membelah tubuhnya. Pecahkan untukku. Akhirnya, cahaya kemasan yang menyilaukan mekar, dan sayap Hai Pengtian meledak, membentuk badai yang dahsyat. Itu merobek blokade tubuh sekunder Ming Lian, bergegas keluar, dan terbang ke kerumunan istana Nanshan, dan terus-menerus mengeluarkan beberapa teguk darah, dan wajahnya seputih kertas. Kerumunan menghela nafas. Tuan dari karakter 4 kali lipat Wu Huang hampir dibunuh oleh Luming. Ini luar biasa. Sayang sekali. Luming menghela nafas bahwa kekuatan bertarungnya masih kurang. Baru saja dia tiba-tiba menggunakan segel Tian kipas yang kacau dan gagal membunuh Hai Pengtian. Jika dunia ROC Laut menarik perhatian, lebih sulit untuk dibunuh. Kekuatannya, dibandingkan dengan Wu Emperor for Heavy, masih memiliki beberapa kekurangan. Sungguh mengerikan menghabiskan begitu banyak uang. Luming menghela nafas bahwa sejumlah besar batu asli muncul. Luming menggunakan darah Jiulong untuk melahap batu asli dan memurnikannya. Baru saja gerakan kipas kacau Tian Yin menghabiskan hampir 50% dari yuan asli Luming. Artinya, dengan Zenyuan Luming, hanya 2 gerakan yang dapat dikirim, dan Zenyuan akan habis. Apa sekarang? Ada tuan untuk berbicara. Bahkan Hai Pengtian tidak mencoba mencari tahu apakah Luming telah menyiapkan susunan pembunuhan di sini. Apa yang terjadi selanjutnya? Jika kami mengirim beberapa orang lagi, kami akan dapat mengujinya. Itu telah disarankan. Bab 1385. Betul. Aku menyarankan agar masing-masing dari 4 istana suci kita mengirim orang kuat dari 4 kerajaan Kaisar Wu, dan keempatnya bergandengan tangan, sehingga kita dapat mencoba mencari tahu kedalaman anak laki-laki ini. Jika anak laki-laki itu tidak mengatur susunan pembunuhan di sini, dia akan dibunuh dengan 1 pukulan. Seorang pria tua dengan rambut putih membuka mulutnya. Pria ini adalah pemimpin Istana Dewa Utara. Prestasinya telah mencapai puncak 4 tingkat Kaisar Wu, dan kekuatannya luar biasa. Nah, itu dia. Yang lain mengangguk setuju. Langkah selanjutnya adalah memilih kandidat. Segera, masing-masing dari 4 istana suci memilih salah satu dari 4 Kaisar Wu yang kuat. Istana Dewa Utara, Wang Senggang menyerah di masa lalu, status terendah, tidak diragukan lagi, Istana Dewa Utara membiarkannya, yang membuat wajahnya sedikit jelek. Ledakan, 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 ledakan. Di 4 arah, 4 tuan, seperti 4 dewa, menindas Luming bersama. Luming, tidak peduli apa artinya yang kamu miliki, hari ini, hasilnya akan hancur. Wang Seng mencibir, langkah demi langkah, nafas semakin kuat, seluruh tubuh ditutupi oleh cahaya suci putih susu. Dari keempatnya, dia yang terkuat. Dia awalnya adalah salah satu dari 10 kepala keluarga Istana Dewa Selatan, dan di antara 10 kepala keluarga Istana Dewa Selatan, dia mampu menempati peringkat 3 besar, dan dia hampir mencapai 4 puncak Kaisar Wu. Tubuh utama dan tubuh sekunder Luming berdiri bersama, menutupi seluruh tubuh dengan prototipe medan kekacauan untuk menahan tekanan eksternal. Ledakan. Di bawah tekanan keempat pria kuat itu, air danau di bawahnya naik.
Air danau dalam 100.000 li menguap, memperlihatkan dasar danau yang mengering. Ayo pergi. Tiba-tiba, Wang Shengbao minum dan memimpin. 3 orang kuat lainnya juga pergi untuk membunuh Luming. Gelembung. Saat ini, Luming minum dengan lembut. Kemudian, gelembung itu muncul di bahu Luming, berkicau dan mengayunkan kaki kecilnya ke depan. Pada 4 orang Wang Sheng, tiba-tiba muncul gelembung transparan, menyelimuti keempat orang itu. 4 orang, begitu terpaku di udara, tidak bisa bergerak. 4 orang, tersegel dalam gelembung, mata mereka menunjukkan ekspresi terkejut. Membunuh. Luming adalah tubuh utama, memegang pedang naga, dan membunuh salah satunya. Setelah pedang pertempuran dipotong, pria itu terpotong menjadi 2, dan roh-roh dihancurkan dalam roh pedang. Tuan 4 kali lipat dari Kaisar Wu terbunuh seperti ini. Bagaimana? Di sekeliling, semua orang tercengang dan tidak mengerti apa yang terjadi. Dan Luming membunuh orang kedua. Tinja. Darah terciprat kemana-mana, tuan kedua, dibunuh oleh Luming. Lalu, Luming membunuh orang ketiga, Wang Sheng. Ada apa? Hancurkan, hancurkan. Wang Sheng meraung dengan liar dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk membuka gelembung transparan itu. Ketika Luming hendak mendekatinya, dia akhirnya memecahkan gelembung transparan itu. Tetapi dalam keputusasaannya, dia baru saja memecahkan gelembung transparan ini, dan gelembung transparan lainnya muncul dari udara tipis dan menutupinya. Gelembung transparan ini, tidak ada tanda, tidak ada fluktuasi, tidak bisa dihindari. Tidak, jangan. Wang Sheng meraung dan berjuang dengan liar di dalam hatinya. Namun, Luming telah terbunuh. Wah! Pedang itu ditebang, dan Wang Sheng terbelah menjadi 2 bagian, dan tubuh serta jiwanya dihancurkan. Untuk membunuh Wang Sheng, Luming tidak melihatnya, tetapi membunuh orang keempat. Apa yang sedang terjadi? Itu domain ruang waktu, itu domain ruang waktu. Itu hewan peliharaan, ini hewan peliharaan, monster. Ayo bertarung bersama dan bunuh dia, daripada token Hunyuan. Luming membunuh 3 tuan, yang membuat orang-orang kuat di 4 penjuru istana suci ketakutan dan gila. Luming, itu terlalu berbahaya. Jangan bunuh dia hari ini. Setelah itu, mereka akan mati. Tangan, semua tangan. Membunuh. Pada saat ini, mereka semua, ratusan serangan, berkumpul bersama dan menuju Luming. Itu adalah serangan yang menakutkan. Murid Luming menyusut dengan cepat. Tidak diragukan lagi jika dia terkena, Luming pasti akan mati, dan tidak ada kemungkinan untuk bertahan hidup. Tubuh gelembung bersinar, dan saluran ruang waktu muncul. Luming tidak ragu untuk bergegas ke saluran ruang waktu. Ledakan. Begitu Luming bergegas ke saluran ruang waktu, serangan itu jatuh dan menghantam tanah. Di bawah, danau, yang jaraknya ratusan ribu mil, langsung musnah. Boom! Ratusan ribu mil mengelilingi bumi, dalam getaran dahsyat, retakan besar yang tak terhitung jumlahnya, seperti sarang laba-laba menutupi seluruh daratan. Di tengah serangan, ada lubang besar yang jaraknya puluhan ribu mil, yang tak terduga. Ledakan. Saat berikutnya, dari gua besar, keluar dari api magma merah, melesat setinggi ribuan mil. Tidak ada keraguan bahwa bumi telah hancur, jaraknya ratusan ribu mil, seperti penghujung hari, mati, tidak tahu berapa banyak makhluk. Puluhan ribu mil jauhnya, ruang berfluktuasi, dan sosok Luming muncul. Luming belum mati. Itu dia. Bunuh dia. Sua. Satu persatu, melihat Luming, langsung membunuhnya. Pelangi yang indah, menembus langit, untuk membunuh Luming. Jika kamu ingin membunuh, aku akan membunuhmu hari ini. Kekuatan Ding Fengzhu mengalir ke tubuh Luming. Luming mengerahkan keterampilan Feng Yuannya dan mengguncang tubuhnya dengan kecepatan tinggi, menghindari serangan dan membunuh kerumunan. Pao Chou. Gelembung itu menangis, menanggung bebannya. Dia adalah orang kuat dari 4 kerajaan Kaisar Wu. Dia diselimuti gelembung transparan dan tidak bisa bergerak. Puff. Luming bergegas dan membunuh pria itu. Puff. Kemudian, Luming bergegas dan membunuh beberapa Kaisar Wu. Luming bermandikan darah kekaisaran, seperti dewa pembunuh yang tak terkalahkan. Dukung satu sama lain, mereka yang terjebak oleh gelembung semacam itu akan saling mendukung. Seseorang berteriak. Kemudian, seseorang terjebak oleh gelembung tersebut, dan orang kuat lainnya dengan cepat mendukung, membuat Luming tidak dapat memulai. Tidak ada gunanya, bunuh. Luming harus mati hari ini. Mereka memaung dan membunuh Luming dari segala arah. Sudah waktunya bagiku untuk melakukannya. Dan muncul dan terbang keluar. Tiba-tiba, cangkang kura-kura besar muncul di udara. Banyak serangan jatuh pada cangkang besar dan diblokir oleh cangkang tersebut. Sua. Mulut gelembung, meludahkan beberapa ujung ini, seperti bila angin, tetapi lebih kuat dari bila angin, aku tidak tahu berapa kali, adalah kondensasi ruang dan waktu. Puff. Seorang pria kuat dengan 4 tingkat Kaisar Wu langsung terbunuh oleh ujung tombaknya. Aku akan melakukannya. Teriak Dandan, tubuhnya tiba-tiba membesar.
Dia menamparkan dan memukuli orang kuat Wu Huang sampai mati. Dan gelembung, setelah menerobos kaisar, menunjukkan kekuatan tempur mereka yang mengerikan, dan bahkan 4 kekuatan kaisar Wu bisa dibunuh. Ini membuat orang-orang kuat di 4 arah merasa dingin di hati mereka. Namun, ada terlalu banyak pria kuat di sekitar. Meskipun Dan Pao Pao masing-masing membunuh 1 orang, mereka juga dibombardir oleh berbagai serangan dan terbang keluar. Bab 1386. Nes, terlalu banyak orang. Dan membunuh 2 Master Wu Huang Sancong dan terbang kembali ke bahu Luming. Kicauan. Gelembung muncul diam-diam di bahu Luming yang lain. Pergi. Luming menggunakan teknik Feng Yuan, berbalik dan pergi. Membunuh. Jangan biarkan dia kabur. Tuan tempat kejadian, telah membunuh mata merah, untuk membunuh Luming. Ratusan lampu merah berwarna-warni, menerobos kehampaan, menuju Lumingyan. Pada saat kritis, gelembung membuka saluran kosong, dan Luming bergegas ke saluran kosong, muncul ribuan mil jauhnya, menghindari pukulan. Jangan berhenti, terus kejar dia, hewan peliharaannya, meskipun melawan cuaca, tidak mungkin untuk terus menggunakan cara semacam itu, yang akan menghabiskan energi. Dia tidak bisa melarikan diri. Beberapa tokoh tuan telah membuka mulut mereka dan meminta semua untuk membunuh Luming. Hari ini, kita harus membunuh Luming. Kalau tidak, jika Luming diizinkan melarikan diri, mereka tidak akan bisa berkumpul bersama setiap hari. Begitu mereka dipisahkan, akan lebih berbahaya menghadapi serangan Luming. Oleh karena itu, kita harus membasmi akarnya hari ini. Mereka menggigit Luming dan pergi. Luming terbang dengan kecepatan tinggi. Setelah terbang sejauh 1 juta mil, Luming tiba-tiba berhenti dan menoleh untuk melihat tuan yang mengejarnya. Seringai datang dari sudut mulutnya. Melihat tuan-tuan itu mendekat perlahan, Minglian muncul, api roh hati alis melompat, dan dia berteriak, bangun. Bersenandung, bersenandung. Dalam kehampaan, prasasti tak berujung muncul, dan susunan besar muncul dari langit. Susunan besar ini, seluas 30.000 li, mencakup semua orang. Ini adalah langkah pembunuhan Luming. Susunan pembunuhan Luming tidak terukir di danau, tapi di sana-sini. Danau itu hanyalah umpan, termasuk dirinya sendiri. Dia sudah lama tahu bahwa orang-orang kuat di Istana Dewa 4 Arah tidak akan mudah ditipu. Semua hal sebelumnya hanya untuk menarik orang-orang ini ke sini. Tidak, aku telah ditipu. Ada pertempuran pembunuhan di sini. Keluar dari sini. Seseorang berteriak. Sudah larut. Bunuh pedangnya, bunuh. Tubuh kedua Minglian mengaum. Dalam susunan pembunuhan, ada lampu pedang yang tak terhitung jumlahnya. Setiap cahaya pedang mengirimkan nafas yang mengerikan. Ini adalah tubuh kedua Minglian, yang membutuhkan beberapa bulan untuk ditata, dan sangat kuat dan mengerikan. Wah, wah, wah. Pedang ki vertikal dan horizontal, dan menebang. Puff, puff, puff. Kaisar dengan yang pertama, kedua dan ketiga, tidak bisa menolak sama sekali. Jika pedang dipotong, tubuh dan jiwa akan hancur. Hanya kuadruple Wu Huang yang bisa menolaknya. Ini hanya beberapa menit. Dalam kehampaan, hanya ada puluhan orang kuat dengan 4 tingkat Kaisar Wu. Orang-orang ini hampir berada di puncak kelompok Tanah Sengsu. Tetapi orang-orang kuat ini juga berjuang untuk mendukung. Ah! Dengan teriakan melengking, Luming melihat bahwa Hai Pengtian ditusuk oleh 10.000 pedang dan jatuh di tempat. Dia terluka, dan yang pertama jatuh. Setelah jatuhnya Hai Pengtian, beberapa karakter tuan yang lemah dibunuh satu persatu. Semakin sedikit orang. Luming, biarkan kami pergi. Aku bersedia berlindung padamu. Aku juga ingin mengampuni nyawaku. Beberapa orang berteriak dan mulai memohon belas kasihan. Lebih baik kau mati, aku lebih suka percaya pada kematian. Luming acuh tak acuh dan mengeluarkan suara. Arai sedang beroperasi, ada lampu pedang yang tak terhitung jumlahnya. Beberapa orang terbunuh satu demi satu. Ini adalah tuan dari kelompok Tanah Sengsu. Namun saat ini, nyawa mereka jatuh di tanah ini seperti akar rumput. Beberapa menit kemudian, di udara, hanya 5 atau 6 orang yang masih berjuang. 5 atau 6 orang ini adalah yang paling kuat di kelompok Tanah Sengsu. Masing-masing hanya berjarak 1 langkah dari Wu Huang Wuzong. Mereka berjuang keras, tetapi barisan besar ini, yang mencakup radius 30.000 li, memiliki pedang ki yang tak terbatas, dan mereka tidak dapat keluar sama sekali. Luming, kamu tidak bisa mati dengan mudah. Beberapa orang terakhir, memohon belas kasihan, mulai mengutuk. Puff, puff. Tetapi pada akhirnya, mereka kelelahan dan terbunuh satu persatu dalam barisan besar. Kali ini, Luming membantai lebih dari 500 Kaisar Wu yang kuat yang datang untuk membunuh Luming. Hal semacam ini tidak pernah terjadi di kelompok benua Sengsu. Setelah membunuh yang terakhir, Luming benar-benar rileks dan menarik napas panjang, siap untuk menyimpan cincin penyimpanannya. Pada saat ini, Luming tiba-tiba merasakan krisis di hatinya. Rasa krisis ini membuat Luming berdiri dengan keringat dan dingin di hatinya. Wah! Saat ini, di belakang Luming, serangan mengerikan membunuh Luming. Cepat, terlalu cepat, sangat cepat, hampir tidak ada respon dari Luming.
Hampir tidak sadar, semacam naluri, jantung membaca gerakan, tubuh kedua Milian bergerak, menghalangi di belakang Luming. Puff! Itu adalah cahaya pedang, yang menusuk langsung ke dada tubuh sekunder Milian. Roh pedang yang mengerikan tiba-tiba meledak. Setengah dari tubuh sekunder Milian langsung meledak, dan setengah dari kepalanya meledak. Menyentuh. Tubuh Milian terbang jauh, dan nafasnya sangat lemah. Tubuh sekunder berada dalam krisis yang fatal, dan tubuh utama terkejut dan seteguk darah menyembur keluar. Tapi penundaan ini juga memberi waktu bagi Luming. Dengan energi dari manik angin tetap mengalir masuk, Luming menggunakan teknik elemen angin. Bentuk tubuhnya seperti gumpalan hantu, dan dia mundur ke belakang. Begitu Luming mundur, ujung tajam serangan akan maju, dan membunuh Luming dengan cepat. Itu adalah cahaya pedang, sangat tajam sehingga bisa membunuh segalanya. Luming belum pernah melihat pedang setajam itu. Dan pada saat ini, dan Gelembung juga bereaksi, cangkang kura-kura menghalangi di depan Luming. Sebuah derit. Cangkang kura-kura memblokir beberapa cahaya pedang, tetapi masih tertusuk oleh cahaya pedang. Pada saat ini, Gelembung membuka saluran kosong, dan tubuh Luming menghilang ke saluran kosong dan muncul puluhan ribu mil jauhnya. Akhirnya, dia menutup pukulan fatal itu. Sua. Dengan kilatan cahaya pedang, seorang pria parubaya muncul di kehampaan. Apakah itu kamu? Melihat pria ini, murid Luming menyusut. Pria parubaya ini adalah salah satu sekte Tianshan. Awalnya, dia mengejar Luming dengan tuan dari keluargamu dan Tuan Lin. Kemudian, dia terluka oleh ksatria naga asli tanpa kepala di inti Sengsu dan mundur dalam kebingungan. Luming berpikir bahwa pihak lain telah kembali ke Yuanlu. Namun, pihak lain belum kembali ke Yuanlu, dan sebelumnya bersembunyi di samping. Saat Luming paling santai, dia melancarkan serangan fatal pada Luming. Jika bukan karena satu kali dia memblokir pukulan itu, Luming pasti sudah mati. Namun, keadaan pihak lain tidak benar. Seluruh tubuhnya dipenuhi kabut hitam, seperti ular berbisa, melilit tubuh sekte dewa, yang membuatnya tampak ganas dan tidak stabil. Itu setara dengan Kaisar ke-6 Perkiraan Luming. Kultivasi asli dari pihak lain seharusnya berada di atas tingkat ke-7 Kaisar Wu, tetapi karena kabut seperti ular berbisa, kultivasi pihak lain telah turun ke tingkat Kaisar Wu tingkat ke-6. Tapi Wu Huang Liuzong masih jauh melebihi Luming. Bab 1387. Luming, hidupmu begitu besar sehingga kamu bisa menghindarinya. Namun, itu sangat jauh dari Sengsu. Bagaimana kamu bisa melarikan diri? Pria hebat dari Tianshenzong menatap Luming dengan mata mati, penuh dengan pembunuhan yang kejam dan sedingin es. Kamu tidak kembali ke Yuanlu. Luming mengerutkan kening dan berkonsentrasi. Sisi lain benar, di sini, terlalu jauh dari negeri dongeng. Bahkan jika dia membuka saluran ruang waktu dengan bantuan gelembung, dia mungkin tidak dapat melarikan diri dari kejaran pihak lain. Dia dikejar dan dibunuh oleh pihak lain sebelum dia lari ke kuil. Luming sedang dalam krisis. Bukan karena kamu. Pria hebat dari Tianshenzong tampaknya ditusuk sampai sakit oleh Luming. Dia mengaum dan berkata, itu semua karena kamu. Aku telah dikutuk dan kultivasiku telah sangat berkurang. Jika aku menggunakan susunan transmisi jarak jauh dalam keadaan ini, kekosongan akan bergetar dan kekuatan kutukan akan masuk lebih dalam ke dalam sumsum tulang dan akan sulit untuk menyingkirkannya. Bagaimana aku bisa berdamai tanpa membunuhmu? Semakin dia berkata, semakin marah dia, semakin dingin kesempatan untuk membunuh. Luming tahu dengan jelas bahwa pihak lain seharusnya terluka oleh ksatria naga asli tanpa kepala di inti Sengsu dan dikutuk. Ksatria naga sejati tanpa kepala bukanlah makhluk hidup, tetapi semangat juang abadi dari kekuatan tertinggi. Setiap jurus mengandung kekuatan kutukan, yang akan menggerogoti tubuh dan jiwa. Karena kutukan, Han Agung dari Tianshenzong tidak kembali ke Yuanlu. Dengan cara ini, kamu juga menyampaikan cerita bahwa aku memiliki token Hunyuan di kelompok Tanah Sengsu. Mata Luming bergerak dan tiba-tiba membuka mulutnya. Masalah ini selalu aneh baginya. Jika orang-orang Nanshengong mencari jiwa Long Chen dan mengetahui bahwa dia memiliki token Hunyuan, pasti istana Nanshen diam-diam mengirim orang-orang kuat untuk menangkapnya. Bagaimana itu bisa begitu populer? Sekarang melihat pria hebat dari Tianshenzong, Luming tiba-tiba bergerak dan memikirkan kemungkinan. Kemungkinan besar, itu adalah kaisar dari Sekte Dewa Surgawi yang membantu api dan menyebarkan berita, berharap untuk membunuh Luming dengan bantuan orang lain. Haha, ya, ini aku. Pria besar Tianshenzong tertawa, melangkah keluar, 100 mil, kecepatan menuju Luming. Luming mundur, memikirkan penanggulangan di benaknya. Lembah naga yang dihancurkan itu juga salah. Luming terus berbicara. Jika Tianshenzong ingin menyingkirkan Luming dengan tangan orang lain, pertama-tama, dia harus membiarkan identitas Luming tidak menimbulkan efek jera. Chi Hongchen berkata bahwa itu adalah berita dari Tianshenzong bahwa lembah Dewa Naga telah dihancurkan. Kemungkinan pria besar Tianshenzong ini mengatakan itu. Dia menyebarkan berita palsu, dengan tujuan menyingkirkan Luming dengan bantuan orang lain. Tidak buruk. Pria hebat dari Tianshenzong berbicara dengan dingin. Kalkulasi yang bagus. Luming menghela nafas.
Dari awal hingga akhir, Luming sampai pada tahap ini karena perhitungan Kaisar Tian Shenzong, dan dikejar oleh seluruh kelompok tanah Shengsu. Sayang sekali Luming diremehkan oleh Kaisar Tian Shenzong. Pada akhirnya, aku harus melakukannya sendiri. Wah! Kecepatan Tian Shenzong Han semakin cepat dan cepat, melebihi Luming, dan mendekati Luming dengan sangat cepat. Luming hanya bisa membiarkan gelembung membuka saluran ruang waktu dan pergi ke utara. Puluhan ribu mil jauhnya, Luming muncul. Wah! Namun, kecepatan Tian Shenzong Han sangatlah cepat. Dengan kilatan cahaya dan bayangan, dia dengan cepat mengejar Luming. Jarak antara mereka semakin dekat dan dekat. Apa yang harus dilakukan? Hati Luming berubah. Sisi lain terlalu kuat, Luming dan sisi lainnya, terlalu banyak perbedaan. Cara apapun, di depan kekuatan absolut Luming, pucat dan tidak berdaya. Terlebih lagi, sekarang dia terluka parah dan sekarat, kekuatannya sangat berkurang. Luming, kamu bisa melarikan diri. Itu tergantung pada bagaimana kamu bisa melarikan diri. Dan aku memberitahumu, setelah membunuhmu, aku akan pergi ke tanah Shen Huang dan menghancurkan tanah Shen Huang dan membunuh semua orang di negeri itu. Mulut dingin Kaisar Tian Shenzong membuat pembunuhan Luming lebih makmur. Kehidupan manusia, di mata pihak lain, adalah semut. Hari ini, bahkan jika Luming cukup beruntung untuk melarikan diri, pihak lain juga akan membunuh ke tanah Shen Huang. Tidak ada yang kebal terhadap tanah ini. Ini orang gila. Dan, apakah ada cara? Luming berbicara kepada Dan. Luming, aku tahu kamu akan menarik perhatianku lagi. Aku benar-benar bersalah, dan aku akan selalu terlibat denganmu. Dan menghela napas. Apakah ada cara? Luming bertanya lagi. Pria ini dikutuk, dan kultivasinya hanya seperti Gangdao Huang Liuzong. Jika sedikit dari dia bekerja sama denganku dengan seluruh kekuatannya, dia mungkin tidak memiliki kesempatan untuk menyakiti pihak lain, tetapi kita akan kehilangan banyak. Luming, aku memberitahumu, di masa depan, kamu harus memberi kami kompensasi, Dan bergumam, lalu dia bergumam dengan gelembung. Kicauan. Pada saat ini, gelembung itu tiba-tiba terbang keluar, dan lapisan cahaya darah tersebar di rambut putih susu dari gelembung itu, menyala seperti nyala api, yang sangat meningkatkan embusan gelembung itu. Tikus roh ruang dan waktu, bawa kamu duluan. Tatapan serakah melintas di mata lelaki agung Tian Shenzong. Dengan lambaian pedang di tangannya, lusinan pedang meledak, seperti sangkar, menuju gelembung. Gelembungkan dua cakar kecil di kekosongan. Klik, klik. Ruang, goncangan hebat, seperti sepotong kristal yang terbelah secara umum, dan akhirnya membentuk pedang ruang angkasa, ditebaskan ke Dewa Surga. Begitu wajah Kaisar berubah, dia tidak berani gegabah. Pedangnya berubah dan dia memotongnya. Kong, kong, kong. Ada 9 pedang ruang angkasa, yang telah ditebas oleh pedang orang hebat dari Tian Shenzong. Saat ini, Dan juga mulai. Seperti gelembung, tubuh Dan diresapi dengan cahaya berdarah, yang membuat nafas sedikit naik. Luming tahu bahwa Dan Pao Popo sedang putus asa, membakar kekuatan esensi darah di dalam tubuh, yang dapat meningkatkan kekuatan dalam waktu singkat, tetapi gejala sisa tidak kecil. Tubuh Dan menjadi lebih besar dari gunung. Dua kaki depannya difoto ke arah pria hebat dari Tian Shenzong. Dalam proses pemotretan, kaki Dan ditutupi dengan prasasti, membentuk susunan pembunuhan yang mengerikan dan menekan Kaisar. Kong! Kedua lampu pedang, sangat tajam, terbang keluar dari tangan Tian Shenzong dan memotong cakar Dan. Arai besar di kaki Dan bergetar dan kemudian runtuh. Tubuh Dan terbang keluar. Namun, pada saat yang sama, sebuah gelembung transparan tiba-tiba muncul di sekitar tubuh Tian Shenzong dan menyelimutinya. Kesempatan bagus. Dan berteriak, mulutnya terbuka, dan kabut kacau bertiup ke arah pria hebat Tian Shenzong. Dalam kabut, seperti dunia, gunung dan sungai terlihat tidak jelas. Wah, wah. Tepat ketika serangan Dan akan datang, ribuan lampu pedang meledak dari gelembung transparan, yang menghancurkan gelembung transparan dalam satu gerakan, dan cahaya pedang terpotong pada bayangan virtual dunia yang dimuntahkan Dan. Uff! Dan memuntahkan bayangan dunia, getaran gila, akhirnya menghilang. Nes, bunuh aku! Dan meraung, seluruh tubuhnya bersinar, dan warna darahnya menyilaukan. 9 cangkang kura-kura besar muncul di antara langit dan bumi, dan mereka ditekan ke arah Kaisar Sekte Tianshan. Bab 1388. Kekuatan Dan untuk membakar esensi darah meningkat pesat, dan dia menggunakan cara yang mengerikan berulang kali. Hal yang sama berlaku untuk gelembung, yang penuh dengan silau darah dan kicauan. Di mana ia berdiri, ruang itu seperti gelombang air, terus-menerus bergetar, seolah-olah bagian langit dan bumi ini adalah tuannya, berubah menjadi keterampilan membunuh yang mengerikan. Namun, kekuatan tempur dinasti Han Agung di Tian Shenzong begitu kuat sehingga bertarung melawan Dan gelembung. Sungguh kekuatan tempur yang kuat. Kekuatan bertarung seperti ini tidak benar. Wajah Luming sangat bermartabat, dan kekuatan bertarung Kaisar Tian Shenzong berada di luar imajinasi. Saat ini, penanaman Kaisar Tian Shenzong setara dengan 6 tingkat Kaisar Wu. Namun, kekuatan tempurnya benar-benar di luar dugaan Luming.
Tidak seperti imajinasi Luming tentang 6 level Wu Huang, ini jauh lebih tinggi. Kelompok Tanah Sengsu adalah prajurit dari 4 tingkat Kaisar Wu. Sebelum Luming membunuh lebih dari satu dari mereka, dia sangat jelas tentang kekuatan tempur dari keempat kekuatan ini. Meskipun kekuatan 4 kekuatan Kaisar Wu di kelompok daratan Sengsu kuat, ada juga situasi umum. Menurut kekuatan tempur keempat prajurit yang kuat ini, kita mungkin dapat menyimpulkan bahwa 6 kekuatan Kaisar Wu sangat kuat. Namun, dibandingkan dengan kesimpulan Luming, kekuatan tempur dinasti Han Tianshenzong jauh lebih kuat. Apakah benar Kaisar militer Yuan Lu jauh lebih kuat daripada Kaisar Wu dari kelompok Tanah Sengsu, atau apakah dia seorang jenius dalam pertempuran? Atau mungkin itu alasan mengapa dia berada di alam yang lebih tinggi? Luming menebak. Setelah itu, Luming bergerak dan muncul di samping tubuh kedua. Alis Luming mengernyit saat dia merasa baik-baik saja. Tubuh sekunder terluka terlalu banyak. Setengah dari tubuh diledakkan, dan hanya setengah dari tubuh yang tersisa. Untungnya, di tubuh sekunder, jiwa yang dipisah Luming pada awalnya tidak rusak parah, jika tidak, tubuh sekunder akan langsung jatuh. Namun, situasinya tidak bahagia. Aku khawatir butuh waktu lama untuk memulihkan tubuh sekunder. Selama periode waktu ini, badan sekunder tidak dapat membantu Luming. Dengan lambaian tangannya, badan sekunder dimasukkan ke dalam peta gunung dan sungai, lalu Zenyuan diringkas menjadi pita. Semua cincin penyimpanan kaisar diambil dan disimpan. Ledakan, ledakan, ledakan. Pertempuran antara Dandan dan Gelembung, dan Han Agung dari Tianshenzong menjadi semakin sengit. Memarahi, aku bertarung denganmu. Dandan berteriak di udara, melompat ke kiri dan ke kanan, semua jenis serangan muncul tanpa henti, apa itu Ming Lian Dao, Wu Dao, semuanya. Namun, tikus roh ruang waktu jauh lebih sederhana. Ia menggunakan domain ruang waktu untuk melawan musuh, tetapi kekuatannya sangat menakutkan. Kaisar Sekte Dewa Surgawi sangat takut dengan domain ruang waktu dari Gelembung. Jika ada yang ceroboh, itu akan diperbaiki oleh bidang ruang waktu. Harus dikatakan bahwa Dandan dan Pao Pao sangat kuat, tetapi mereka baru saja menembus Kaisar. Dengan upaya bersama dan keputusasaan, mereka dapat bertarung dengan Han Agung dari Tianshenzong. Aku benar-benar tidak tahu betapa buruknya hal itu di masa kejayaan mereka. Segera, kedua belah pihak bertarung 100 gerakan. Hahaha, akhirnya selesai. Saat itu, Dandan tertawa terbahak-bahak. Tubuhnya tiba-tiba mundur, dan sebuah prasasti padat muncul di sekitar Kaisar Tianshenzong. Ini adalah susunan yang besar. Sebelumnya, Dandan berteriak dan melompat ke kiri dan ke kanan. Ternyata susunan itu diatur secara rahasia. Sekarang, arai akhirnya selesai. Bersenandung. Arai bersinar, dan 9 cangkang kura-kura besar muncul di antara langit dan bumi. Cangkang kura-kura bersinar, menekan langit dan bumi dari Sekte Dewa Surgawi. Pecahkan untukku. Kaisar Tianshenzong banyak minum dan memotongnya dengan pedang. Namun, cangkang kura-kura itu hanya terguncang dan tidak pecah. Anak kecil, lakukan yang terbaik. Dandan berteriak, membuka mulutnya dan meludah keluar, masa cahaya kacau muncul, dalam kekacauan, di dunia evolusi. Kali ini, bayangan imajiner dunia yang dimuntahkan Dandan sangatlah nyata. Prasasti di dalamnya terjalin, dan semua jenis makhluk terbentuk, dan mereka ditekan menuju Han Agung dari Tianshenzong. Kicauan. Gelembung itu menjerit dan cakarnya melambai. Tiba-tiba, gelembung transparan muncul di sekitar tubuh Tianshenzong dan menyelimuti Kaisar. Gelembung ini jelas berbeda dengan gelembung transparan sebelumnya. Di gelembung transparan ini, ada bayangan virtual tikus roh ruang waktu, yang mengelilingi dan mengaum ke langit. Rusak, patah, rusak. Orang hebat dari Tianshenzong tampaknya merasakan krisis. Dia mengaum dengan liar dan pedangnya ki meledak. Dia ingin menghancurkan perisai cangkang kura-kura. Klik, klik. Salah satu cangkang retak dan kemudian meledak. Tiup untukku, untuk tempat dudukku, untukku. Dandan meraung. Ledakan, ledakan. Dandan memuntahkan bayangan dunia, tiba-tiba meledak. Pada saat yang sama, gelembung yang transparan juga meledak. Energi menakutkan memusnahkan wilayah itu dan mengubahnya menjadi masa gelap. Badai kehancuran yang mengerikan pecah ke segala arah. Tempat itu seperti lubang hitam. Tubuh Dandan dan gelembung dihancurkan oleh badai yang jauh untuk terbang keluar. Luming bergegas keluar dan menangkap Dandan dan gelembung. Saat ini, Dandan dan gelembung, nafasnya sangat lemah, seluruh tubuhnya redup. Kicauan. Gelembung-gelembung itu menjerit lemah, tubuh mereka meringkuk dan jatuh koma. Gelembung. Luming merasakan sakit. Luming, aku dan aku membakar esensi dan darah, dan kami kehilangan banyak. Aku khawatir kita perlu tidur sebentar. Saat kita bangun, kamu perlu menyiapkan banyak obat ajaib. Dandan berkata, dan jatuh koma. Jangan khawatir. Luming bergumam dan membawa Dandan dan gelembung ke dalam gambar gunung dan sungai. Ledakan. Di depan masih ada ledakan, cukup setelah setengah suara, tenang saja. Sesosok muncul di udara. Dia belum mati. Tetapi pada saat ini, dia sangat sengsara, seluruh tubuhnya rusak dan compang-camping, lukanya besar dan kecil, menutupi seluruh tubuh, darah DC. Napasnya,
Sangat putus asa, pada tubuhnya, memiliki lapisan yuan sejati, menyelimutinya, membiarkannya berdiri di udara. Oh, sial, sial. Pria hebat dari Tian Shenzong meraung. Itu terlalu menyedihkan. Dia terlalu sengsara. Dia awalnya diserang oleh kutukan ksatria naga tanpa kepala. Kultivasinya mundur dan sulit dipulihkan. Baru saja, dia terluka parah oleh dan gelembung. Cederanya semakin parah dan luka aslinya sangat bagus. Bahkan jika dia pulih, prestasinya akan menurun dan dia tidak akan pernah bisa berkembang. Kemarahannya seakan membakar separuh langit. Membunuh. Sebelum dia bereaksi, mesin pembunuh dingin menyelimutinya. Lu Ming datang untuk membunuhnya. Prototipe medan kekacauan, terbungkus pedang naga, menebasnya. Kapan? Pria hebat dari Tian Shenzong mengangkat pedangnya di depannya. Pedang Long Wen, memotong pedang panjangnya, menyetrum tubuhnya. Tubuhnya terbang seperti cangkang, dan mulutnya penuh darah. Sekarang, dia sama sekali bukan lawan Lu Ming. Membunuh. Lu Ming bawa minum dan saling membunuh. Lu Ming, aku akan menyelamatkan hidupmu hari ini. Pria besar Tian Shenzong, meraung, berbalik dan lari. Kemana harus pergi? Lu Ming menggunakan keterampilan angin dan yuan, dan mengejar orang hebat dari Tian Shenzong. Han Agung dari Tian Shenzong menjelma menjadi cahaya pedang, yang begitu cepat hingga hampir menembus ruang angkasa. Lu Ming menggunakan kekuatan manik angin untuk membantunya mengerahkan keterampilan Feng Yuan-nya, tetapi dia tidak dapat mengejarnya. Bab 1389. Mereka mengejar satu sama lain dan menghilang di sini. Namun, tidak mungkin orang hebat dari Tian Shenzong menyingkirkan Lu Ming. Apalagi dengan berlalunya waktu, jarak antara Lu Ming dan Kaisar Tian Shenzong semakin dekat. Lagi pula, Tian Shenzong terluka parah. Pada saat ini, dia mencoba melarikan diri. Cedera itu diperparah, dan kecepatannya secara alami semakin lambat. Tidak, jika terus seperti ini, cepat atau lambat aku akan disalib oleh bocah ini. Sekarang aku terluka parah dan tidak memiliki kekuatan. Aku sama sekali bukan lawannya. Orang hebat dari Tian Shenzong mengubah pikirannya dan memikirkan jalan keluar. Di belakang, mata Lu Ming dingin, dan tubuhnya diselimuti cahaya biru. Dia dengan cepat mengejar Kaisar Tian Shenzong. Dewa Surga adalah orang yang hebat. Dia akan membunuhnya. Alasan mengapa dia dikejar oleh semua master dari kelompok daratan Shengsu adalah karena orang hebat dari Tian Shenzong. Pertama, dilaporkan bahwa Lu Ming memiliki token Hunyuan dan dapat dengan aman memasuki inti Shengsu. Kemudian, dilaporkan secara salah bahwa lembah Dewa Naga telah dihancurkan, sehingga orang-orang kuat dari kelompok Tanah Shengsu tidak memiliki keraguan tentang Lu Ming dan berusaha sekuat tenaga untuk mengejar Lu Ming. Kemudian, ketika Lu Ming merancang sebuah lubang untuk membunuh sejumlah besar orang kuat di kelompok Tanah Shengsu, Kaisar Tian Shenzong menyelinap masuk dan mengenai tubuh kedua. Sekarang bahkan dan gelembung sedang koma. Lu Ming sangat menderita. Terlebih lagi, jika kita tidak membunuhnya, kita akan membalas Lu Ming dengan gila-gilaan di masa depan. Tanah Shen Huang, kerabat dan teman-temannya, akan berada dalam bahaya. Oleh karena itu, dengan segala cara, Lu Ming akan membunuh Han Agung dari Tian Shenzong untuk menghilangkan masalah di masa depan. Jarak dua orang, perlahan-lahan semakin dekat. Tidak bisa terus seperti ini. Ini hanya perkelahian. Warna ganas melintas di matanya, dan tiba-tiba berbalik dan terbang ke timur. Itu arah kota kuno Shengsu. Mata Lu Ming bergerak. Awalnya, alamat yang dia pilih sebelumnya berada di tengah tanah Shengsu, tidak jauh dari kota kuno Shengsu. Hanya dengan cara ini dia bisa menunggu yang kuat dari 4 istana suci muncul pada saat yang bersamaan. Apakah pria ini ingin melarikan diri kembali ke sekte Lu Tianshan dari dinasti Yuan dengan bantuan susunan transmisi kota kuno Shengsu? Lu Ming menebak. Faktanya, inilah masalahnya. Saat ini, Tian Shengzong Han tidak mempedulikan cederanya. Dia harus melarikan diri kembali ke sekte Tianshan dengan bantuan susunan transmisi. Selama dia kembali ke Tian Shenzong, dia akan aman. Di masa depan, dia pasti akan kembali ke kelompok Tanah Shengsu, membunuh kerabat dan teman Lu Ming, dan menghancurkan Tanah Shen Huang sepenuhnya. Pria hebat dari Tian Shenzong memancarkan cahaya dingin. Aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Mata Lu Ming tegas, dan Ding Fengzhu memiliki lebih banyak kekuatan untuk dituangkan ke dalamnya. Lu Ming menggunakan teknik Feng Yuan secara ekstrim, dan kecepatannya 1 menit lebih cepat, dan jarak antara Lu Ming dan Kaisar Tian Shenzong semakin dekat. Cepat-cepat. Pria hebat dari Sekte Dewa meraung di dalam hatinya dan mencoba yang terbaik untuk melarikan diri. Tak lama, sebuah kota kuno besar muncul di depan mereka. Sua. Satu demi satu, mereka menyerbu ke kota kuno Shengsu. Apa itu? Fluktuasi yang kuat. Itu Kaisar. Sangat kuat. Siapa itu? Di kota kuno Shengsu, beberapa orang kuat terkejut dan menatap langit dengan kaget. Ada 36 puncak tiangan di depan kami. Ini dia, hampir sampai. Orang hebat dari Tian Shenzong bersinar dengan harapan. Kekuatan, berikan padaku. Pada saat ini, Lu Ming mengaum, dan kekuatan yang lebih kuat mengalir ke tubuh Lu Ming. Tubuh Lu Ming bergetar dan seteguk darah menyembur keluar. Ding Fengzhu mengandung banyak kekuatan. Lu Ming tidak tahan dan terluka karenanya.
Tetapi sebagai hasilnya, kecepatan Lu Ming juga meningkat pesat, tiba-tiba menjadi lebih cepat di dekat dinasti Han Tian Shengzong. Sua. Pedang berbentuk naga ditebaskan ke arah Kaisar Sekte Dewa Langit. Tidak baik. Pria hebat dari Tian Shenzong terkejut dan dengan cepat berbalik dan mengayunkan pedangnya untuk melawannya. Kapan? Tian Shenzong Han dipukul dan terbang keluar, darah menyembur di mulutnya. Menekan. Di atas kepala Lu Ming, darah dari prasasti Zenyu muncul. Lu Ming mewujudkan prasasti Zenyu dan ditekan menuju dinasti Han Tian Shenzong. Ledakan. Tian Shenzong Han terkena prasasti penjara Zen. Tubuhnya seperti meteorit. Dia menghancurkan puncak tiangan dan hampir membelah tubuhnya. Prasasti penjara, mengapa kamu memilikinya? Apakah itu darah? Tidak, itu sisa-sisa prasasti Zenyu. Han Agung dari Tian Shenzong berjuang untuk bangun, melihat darah prasasti penjara Lu Ming, dan berteriak tak percaya. Ledakan. Lu Ming terlalu malas untuk memperhatikannya, dan prasasti penjara ditekan lagi. Kali ini, dia hampir membunuh Kaisar Sekte Tianshan. Dia sangat lemah, pedangnya terbang keluar, dan dia tidak memiliki perlawanan. Lepaskan aku, pria hebat dari Tian Shenzong itu berteriak ngeri. Lepaskan aku, ketika kamu mencoba membunuhku sebelumnya, kamu tanpa ampun. Jika aku tidak beruntung, aku akan mati. Dari prasasti penjara, suara acuh tak acuh Lu Ming keluar. Prasasti penjara Zen bergetar, di mana, mengirimkan kesempatan membunuh yang sedingin es, ingin menekan lagi, menyelesaikan pria besar Dewa Zong secara menyeluruh. Tunggu sebentar, Lu Ming. Yang kamu bangun adalah darah dari prasasti penjara Zen. Jika kamu mendapatkan tubuh prasasti penjara Zen, kamu akan menjadi lebih kuat. Pria hebat dari Tian Shenzong tiba-tiba berteriak. Apakah kamu tahu tubuh prasasti penjara? Setelah pembunuhan prasasti penjara, suara Lu Ming keluar. Melihat langkah Lu Ming, Tian Shenzong Han sangat senang dan berkata, ya, konon di masa lalu, prasasti Zenyu rusak dan berubah menjadi beberapa bagian, tersebar di seluruh dunia. Aku tahu bahwa sisa-sisa prasasti Zenyu adalah di Tian Shenzong. Tian Shenzong. Lu Ming terkejut. Ya, selama kamu berjanji untuk melepaskanku, aku pasti akan menemukan cara untuk membantumu mencuri sisa-sisa prasasti penjara. Tuhan memanggil, tapi di dalam hatinya, ada persekongkolan. Haha, kamu pikir aku akan mempercayaimu? Peninggalan prasasti Zenyu, harta semacam ini, akan dilindungi oleh Sekte Tianshan. Dengan pencapaianmu, itu pasti bukan yang tingkat tinggi di Sekte Tianshan. Bagaimana aku bisa mendapatkan sisa-sisanya? Dari tablet Zenyu ketika aku begitu baik. Bahkan jika Tian Shenzong benar-benar memiliki sisa-sisa prasasti penjara, di masa depan, aku akan mendapatkannya sendiri, jadi sebaiknya kamu pergi dan mati. Suara sedingin es Lu Ming keluar, dan dia akan membunuh Kaisar Tian Shenzong. Bersenandung. Saat ini, di langit, salah satu dari 9 altar kuno tiba-tiba memancarkan cahaya terang. Lu Ming terkejut. Altar memancarkan cahaya, menandakan bahwa seseorang dari Yuan dan Lu akan datang. Sekarang, bukankah itu setengah bulan dari perjanjian 2 tahun dengan Yuan dan Lu? Apakah Yuan dan Lu datang lebih awal? Bersenandung. Saat altar pertama menyala, altar kedua menyala, lalu altar ketiga. Sebanyak 3 altar, menyala, kemudian, pintu ruang muncul, 3 altar, masing-masing muncul 2 sosok. Tuhan rakyat. Mata Lu Ming terpaku. Di salah satu altar, salah satunya, Lu Ming, tahu bahwa dia adalah seorang lelaki tua berambut putih. Dia adalah lelaki tua berambut putih dari Tian Shenzong, yang dia temui ketika dia menyaring murid-muridnya. Di belakang lelaki tua berambut putih itu, ada seorang lelaki muda yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Bab 1390. Kemudian, mata Lu Ming beralih ke 2 altar lainnya. Lembah Dewa Naga, dan klan Iblis Surga. Mata Lu Ming cerah. Di salah satu altar, pria parubaya yang pernah ke Tanah Sengsu terakhir kali, dan ada juga seorang pria muda di belakangnya. Dan altar ketiga adalah 2 iblis Tianyu yang kuat, keduanya berpenampilan parubaya. Diaken, tolong aku. Lu Ming akan membunuhku. Saat melihat pria tua berambut putih, pria hebat dari Sekte Tianshan sangat gembira dan berteriak dengan marah, seolah-olah dia telah menemukan penyelamat. Begitu Kaisar Dewa Surga memanggil, beberapa orang, Kiki, memandang Lu Ming. Apa, Lu Ming, berani sekali. Pria tua berambut putih dari Sekte Tianshan bereaksi dan minum dengan keras. Membunuh. Pada saat yang sama, prasasti penjara kota dikejutkan, dan ditekan ke arah Kaisar Tian Shenzong. Seharusnya tidak terlalu terlambat, Yuan dan Lu tiba lebih awal, yang di luar dugaan Lu Ming. Namun, Kaisar Tian Shenzong harus membunuhnya. Oleh karena itu, Lu Ming langsung memulai. Ini keputusan. Tidak, kamu. Orang besar dari Sekte Tianshan berteriak putus asa. Dia tidak menyangka setelah melihat kedatangan lelaki tua berambut putih itu, Lu Ming masih memiliki keberanian untuk melawannya. Ledakan. Prasasti penjara kota terus ditekan, dan Dewa Surga dipisahkan dan dihancurkan. Berani dan mati. Di langit, ada ledakan dingin. Pria tua dengan rambut putih dari Sekte Tianshan memiliki nafas yang mengerikan.
Nafasnya begitu kuat sehingga jauh melampaui lelaki tua di depannya. Lu Ming seperti semut tahi lalat di depannya. Menyentuh. Di bawah tekanan ini, Lu Ming tidak dapat mempertahankan bentuk prasasti penjara, dan langsung runtuh. Tubuh Lu Ming muncul, pucat dan hampir seteguk darah menyembur keluar. Apa yang kamu inginkan? Apakah mudah untuk menggertak ketika aku menjadi murid lembah Dewa Naga? Pergilah. Tepat ketika Lu Ming tidak tahan, seorang pria besar di lembah Dewa Naga memberikan minuman yang banyak. Nafas yang tidak lebih lemah dari lelaki tua berambut putih itu meledak, menghalangi nafas lelaki tua berambut putih itu. Lu Ming merasa ringan di tubuhnya dan tekanannya menghilang. Dia tidak bisa membantu tetapi menarik napas panjang. Dia sangat bermartabat di dalam hatinya. Kuat, terlalu kuat, apakah itu pria tua berambut putih di Sekte Tianshan atau pria parubaya di lembah Dewa Naga, mereka terlalu kuat untuk melampaui Lu Ming. Lu Ming sekarang berada di kelompok Tanah Sengsu. Tampaknya sangat kuat, tetapi dibandingkan dengan Master Yuan dan Lu, itu tidak terlalu bagus. Dia merasa bahwa lelaki tua berambut putih dan lelaki parubaya di lembah Dewa Naga dapat membunuhnya dengan memutar tangannya. Apakah kamu akan menghentikanku? Binatang kecil ini, di depanku, orang yang membunuhku, harus mati. Pria tua berambut putih itu menatap dingin ke lembah Dewa Naga. Harus mati, lucu, aku di sini, bagaimana kamu bisa membunuhku? Pria parubaya di lembah Dewa Naga sedang menatap pria tua berambut putih. Apakah kamu bermaksud menentang Tuhanku? Pria tua berambut putih itu memiliki wajah muram, dan pria besar di lembah Dewa Naga menyeringai. Membunuh. Tiba-tiba, lelaki tua berambut putih itu bergerak dan membunuh Lu Ming. Aku tahu kau akan menyelinap masuk. Pria parubaya di lembah Dewa Naga, mengikuti tangannya dan memukul pria tua berambut putih itu. Ledakan. Dua orang bergerak, langit dan bumi mengaum. Namun, keduanya memadatkan kekuatan mereka dan tidak mengirim mereka keluar. Jika tidak, kota kuno Sengsu akan berada dalam bahaya. Berjuang, naik dan bertarung. Kalau begitu aku akan membunuhmu dulu. Orang tua dari lembah Dewa Naga dan orang tua dengan rambut putih dari klan Tianshan bergegas ke udara tinggi dan memulai pertempuran sengit. Ho! Tepat pada saat ini, tekanan yang mengerikan datang dari langit, dan kekuatan telapak tangan yang mengerikan menekan ke arah Lu Ming. Itu adalah pemuda dari Sekte Dewa. Pada saat ini, dia tiba-tiba melancarkan serangan ke Lu Ming. Ledakan. Lu Ming tidak mau memikirkannya. Dia meniup tinju ke langit. Saat kepalan tangan dan telapak tangan bersilangan, wajah Lu Ming berubah. Dia hanya merasakan aliran kekuatan, yang terus mengalir ke arahnya. Di bawah keterkejutan tubuhnya, Lu Ming mundur lagi dan lagi. Sua. Di depan Lu Ming, sesosok jatuh. Itu adalah pemuda dari Tianshenzong. Nak, dengan kultivasi tertinggimu, kamu bisa membantuku. Itu bagus. Tapi aku baru saja menggunakan 30% dari keahlianku. Coba yang lain. Pemuda Tianshenzong, tangan lain, menuju Lu Ming, kekuatan telapak tangan ini, dari yang sebelumnya, jauh lebih kuat. Wajah Lu Ming bermartabat, dia mengerahkan kekuatannya secara ekstrim dan menggunakan keterampilan Zenjutiannya. Prototipe bidang kekacauan menutupi tinjunya dan mengeluarkan tinju. Ledakan. Tinju, bersinggungan dengan cetakan telapak tangan untuk kedua kalinya. Seperti terakhir kali, Lu Ming merasakan kekuatan yang luar biasa mengalir ke arahnya, dan tubuhnya tidak dapat menahan diri untuk jatuh ke belakang. Bagaimana itu bisa begitu kuat? Hati Lu Ming bergetar, luar biasa. Karena, dia melihat dengan jelas, ranah pihak lain, tidak kuat dan tidak masuk akal. Huang Erzong. Dan itu adalah periode awal dari Kaisar kedua Wu. Pada level ini, jika kamu adalah seorang pejuang di kelompok Tanah Sengsu, dia dapat membunuh sesuka hati. Tapi sekarang, selain kekacauan Fan Tianyin, dia belum mengerahkan kekuatan penuhnya, tapi dia masih bukan lawan dari pihak lain. Terlebih lagi, dia merasa pihak lain tidak menggunakan seluruh kekuatannya sama sekali, dan ada perasaan yang tak terduga. Lu Ming memperkirakan bahwa meskipun dia menggunakan segel kacau, dia mungkin tidak dapat melakukan apapun terhadap pihak lain. Kekuatan bertarung pihak lain terlalu kuat. Apakah pihak lain adalah karakter kebanggaan Sekte Dewa? Dalam benak Lu Ming, segala macam dugaan muncul. Menarik. Bisakah kamu mengambil tangan keduaku? Bagaimana dengan tangan ketiga? Pemuda Tianshenzong tidak membunuh Lu Ming untuk dua telapak tangan berturut-turut. Dia merasa wajahnya pucat dan wajahnya dingin. Napasnya lebih kuat. Berpura-pura berada di sini dan memiliki kemampuan untuk bertarung denganku. Pada saat ini, minuman keras, seorang pemuda kekar, tiba-tiba muncul di belakang pemuda Tianshenzong, menuju pemuda Tianshenzong. Pemuda Tianshenzong, wajahnya berubah. Dia tidak peduli berurusan dengan Lu Ming. Dia berbalik untuk bertarung dengan pemuda kekar. Pria muda kekar itu adalah orang yang datang bersama pria hebat dari lembah Dewa Naga. Kedua pria itu bertarung bersama, dan sulit untuk menang. Sungguh kekuatan yang kuat. Di mata Lu Ming, ada sedikit keterkejutan. Para pemuda kekar di lembah Dewa Naga memiliki pencapaian yang hampir sama dengan para Tianshenzong. Mereka berdua berada di tahap awal divisi kedua Kaisar Wu, tetapi kekuatan tempur mereka luar biasa. Lu Ming merasa bahwa beberapa 4 kali lipat Kaisar Wu di kelompok Tanah Sengsu bukanlah saingan dari kedua pria ini.
Yuan Lu, ini benar-benar tidak mudah. Lu Ming menghela nafas dalam hatinya. Di matanya, harapan yang lebih kuat terungkap. Tidak ada keraguan bahwa Yuan dan Lu kuat, jauh dari sebanding dengan kelompok daratan Sengsu, yang membuat Lu Ming menantikannya. Sekarang, Lu Ming lebih sadar bahwa mungkin ada sisa-sisa prasasti penjara di Tianshenzong, yang membuat Lu Ming lebih menantikannya. Dia merasa bahwa jika dia mengumpulkan sisa-sisa prasasti Zenyu, darah prasasti itu pasti akan berubah secara dramatis. Perang besar antara kedua belah pihak sangat sengit, tetapi kekuatan tempurnya setara, dan sulit untuk menentukan kemenangan atau kekalahan untuk sementara waktu. Bab 1391. Di kota kuno Sengsu, semua orang terkejut. Beberapa orang melarikan diri keluar, sementara yang lain datang ke Lu Ming. Setelah gelombang Perang Dunia Pertama, mereka juga takut untuk mundur. Saat ini, pikiran Lu Ming bergerak, dan sosok Xian Yanxing muncul. Xian Yanxing. Begitu Xian Yanxing muncul, dua orang parubaya dari Sekte Iblis Tianyu memiliki mata yang cerah. Lu Ming, apa yang terjadi? Mata Xian Yanxing menyapu, mengungkapkan ekspresi keraguan. Sebelumnya, di peta gunung dan sungainya, dia melihat bahwa dia terluka parah, dan gelembung dalam keadaan koma. Dia sangat khawatir. Saat ini, dia melihat bahwa Lu Ming baik-baik saja, dan kemudian dia merasa lega. Lu Ming menceritakan kisah itu secara singkat. Jadi begitu. Xian Yanxing memalingkan matanya dan memberi hormat kepada setengah baya dari dua iblis Tianyu. Mereka memandang Xian Yanxing, mengangguk dan tersenyum, dan tampak sangat puas. Kultivasi Xian Yanxing mencapai tingkat tertinggi, yang mengejutkan dan memuaskan mereka. 2 tahun lalu, mereka bertemu Xian Yanxing. Saat itu, pencapaian Xian Yanxing sangat jelas. Di grup daratan Sengsu, mereka bisa menembus yang tertinggi hanya dalam 2 tahun. Bakat ini membuat mereka lebih memperhatikan Xian Yanxing. Kemudian, Xian Yanxing bergumam dan mengucapkan beberapa patah kata kepada dua orang parubaya itu. Salah satu parubaya menganggukkan kepalanya, bangkit dari langit dan terbang ke langit. Dia bahkan bergandengan tangan dengan Han dari lembah naga untuk melawan lelaki tua berambut putih itu. Sekte Iblis Tianyu, kamu. Lelaki tua berambut putih itu meraung, tetapi di hadapan pengepungan dua orang kuat, dia benar-benar dikalahkan dan ditekan. Akhirnya, dia harus mundur dan terbang keluar dari lingkaran pertempuran. Orang tua, jika kamu ingin bertarung, aku tidak keberatan membunuhmu hari ini. Pria besar lembah Dewa Naga menyeringai. Bagus, bagus, bagus. Apakah kita pandai menyontek? Kita lihat saja. Pria tua berambut putih itu berkata dengan marah, tetapi dia tidak berani melakukannya sama sekali. Pria tua berambut putih itu berhenti, dan kedua pemuda itu juga berhenti dan pergi. Orang-orang dari kelompok Tanah Sengsu, dengarkan aku. Aku di Aken Tianshenzong di Yuanlu. Biarkan murid Tianshenzong yang belum pergi ke Yuanlu, cepat dan datang ke sini. Suara lelaki tua berambut putih itu jauh sekali. Haha. Pria parubaya di lembah Dewa Naga mencibir dan pergi ke Lu Ming. Dia menatap Lu Ming, matanya berbinar dan dia berkata, layak untuk membangunkan kebanggaan alami Jiulong. Bakatnya luar biasa, dia tidak melihatnya selama 2 tahun. Kultivasinya telah mencapai tingkat tertinggi. Sangat jarang di Tanah Sengsu. Terima kasih untuk bantuannya. Lu Ming memberi hormat. Haha, kamu adalah murid lembah Dewa Naga. Kenapa kamu sopan? Namaku Long Yuanshan. Aku di Aken lembah Dewa Naga. Kamu bisa memanggilku di Aken Naga. Long Yuanshan cukup heroik, dan kemudian memperkenalkan pemuda itu, bernama Long Wei. Ngomong-ngomong, apa yang terjadi? Mata Long Yuanshan, memandangi tubuh lelaki Agung Shenzong hari itu, menunjukkan warna keraguan. Dia sangat jelas tentang kultivasi orang hebat dari Tianshenzong. Dia dibunuh oleh Lu Ming. Dia pikir itu luar biasa. Seperti ini. Lu Ming tidak menyembunyikannya, dan mengatakan situasi umum dari masalah tersebut. 2 tahun lalu, dia dikepung dan dibunuh oleh Han Agung dari Sekte Dewa Surgawi, dan berbicara tentang kejadian baru-baru ini. Tentu saja, Lu Minglue tidak menyebutkan sesuatu yang penting. Misalnya, dia memasuki aula kekacauan dan mempraktikkan konsepsi artistik yang kacau. Dia juga tidak menyebutkan dan gelembung. Hanya saja Kaisar Sekte Dewa Surgawi terluka oleh Ksatria Naga asli tanpa kepala di inti Sengsu. Dia terluka parah dan dibunuh olehnya. Sialan, Tianshenzong, sangat tercela bahwa aku diam-diam mengepung dan membunuh murid-murid lembah Dewa Naga. Sepertinya mereka yang tidak pandai melihat naga putih sedang memikirkan apakah mereka ingin meminum rambut putih. Pria tua berambut putih itu menunjukkan kewaspadaannya. Pada akhirnya, Long Yuanshan juga memiliki beberapa keraguan dan tidak bergerak. Sayang sekali sampah seperti itu bisa dibunuh dengan baik. Sayang sekali Long Chen diambil sebagai murid oleh Sekte Sensiang yang kuat. Namun, darahnya lebih cocok untuk klan Sensiang. Long Yuanshan bergumam, lalu menatap Lu Ming dan bertanya, Lu Ming, apakah kamu benar-benar dalam pertempuran Qiyun, dan kamu mendapatkan token Hunyuan? Ya. Lu Ming mengangguk. Tentang token Hunyuan, Lu Ming tidak menyembunyikannya. Haha, bagus. Mungkin kamu akan berpetualang di masa depan. Di mata Long Yuanshan, kejutan melintas di matanya. Lalu dia tidak bertanya lagi.
Nyatanya, ada banyak hal yang tidak masuk akal dalam perkataan Lu Ming. Long Yuanshan dapat mendengarkan mereka secara alami, tetapi dia juga tahu bahwa itu adalah rahasia Lu Ming. Lu Ming masih sangat muda dan memiliki prestasi seperti itu. Ada beberapa rahasia, itu normal. Namun, beberapa orang di kelompok Tanah Sengsu cukup berani untuk menyerang murid-murid lembah Dewa Naga kita. Mereka harus memukul mereka. Long Wei, kamu pergi dan pukul mereka yang belum mati. Biarkan mereka ingat bahwa aku tidak hancur. Lu Ming adalah murid dari lembah Dewa Naga aku, jika mereka ingin berurusan dengan kerabat dan teman Lu Ming di masa depan, mereka tidak akan ada, itu jalan Gunung Long Yuan. Ya. Long Wei mengangguk dan pergi. Terima kasih, Deken Lama. Terima kasih. Lu Ming tahu bahwa Long Yuanshan adalah kedamaian hatinya, dan cinta ini sangat dibutuhkan Lu Ming. Kelompok daratan Sengsu, meskipun sebagian besar kaisar dibunuh oleh Lu Ming dalam Perang Dunia Pertama. Tetapi kekuatan utama masih memiliki beberapa kekuatan yang tersisa. Meskipun tidak banyak tuan yang tersisa, Lu Ming masih khawatir setelah dia pergi, orang-orang ini akan menemukan masalah di Tanah Suci. Tetapi ketika orang-orang kuat di Lembah Naga maju untuk menyerang, pasukan ini harus jujur. Tidak lama kemudian, Tian Jiao tiba. Itu adalah Ji Hongchen. Ayah Ji Hongchen, Monsun, selamat karena Ji Hongchen membujuknya untuk tidak menangkap Lu Ming. Hanya ada 2 Tian Jiao yang tersisa di Tian Shenzong. Segera, mereka tiba di Qi. Pria tua berambut putih dan mereka berdua menginjak altar kuno dan pergi dari sini. Lu Ming, aku juga pergi. Xian Yanxing datang ke sisi Lu Ming, agak enggan menyerah. Sekte Iblis Tianyu datang ke sini hanya untuk menerima Xian Yanxing. Sekarang, kita akan mulai. Xiao Qing, jangan khawatir, aku sudah bertanya dari sesepuh Long Yuanshan. Lembah Dewa Naga dan Sekte Iblis Tianyu berada di wilayah yang sama, dan jaraknya tidak terlalu jauh. Aku akan mengunjungimu di masa depan. Lu Ming memegang tangan Xian Yanxing. Sangat baik. Xian Yanxing mengangguk, dan tiba-tiba mencium Lu Ming di bibirnya dan berkata, Lu Ming, kamu harus mengisi bahan bakar. Jangan biarkan aku melampaui pencapaianku saat aku bertemu denganmu lain kali. Kemudian, dengan senyum cemerlang, dia berbalik dan pergi. Lu Ming tersenyum dan menatap Xian Yanxing dan 2 iblis Tianyu yang kuat pergi, menunjukkan jejak warna enggan di matanya. Xiao Qing, jangan khawatir. Perbedaannya hanya sementara. Ketika kita semua memiliki kekuatan untuk mendominasi dunia, maka kita tidak perlu membuat perbedaan lagi. Lu Ming bergumam dan matanya menjadi tegas lagi. Beberapa hari kemudian, berita tentang pertempuran Lu Ming dengan 4 dewa kuat menyebar dengan liar ke seluruh benua Sengsu dan ke benua lain. Dalam perang ini, Lu Ming membunuh 4 istana suci dan semua kekuatan teratas di benua lain, yang mengejutkan banyak orang yang mendengar berita itu. Bab 1392. Semua orang kuat yang pergi untuk menangkap Lu Ming dibunuh oleh lubang Lu Ming, yang mengejutkan dunia. Kelompok daratan Sengsu mengalami kejutan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Setelah perang ini, grup daratan Sengsu ditakdirkan untuk melakukan perombakan besar-besaran. Belakangan, terungkap bahwa lembah Dewa Naga belum dihancurkan dan aman serta sehat. Itu hanya berita palsu bahwa lembah Dewa Naga telah dihancurkan sebelumnya. Berita ini, biarkan kekuatan besar itu, diam seperti jangkrik dingin, kepada Lu Ming, kepada Dewa Tanah, sama sekali tidak bersimpati. Bahkan orang-orang top sudah mati. Mereka tidak ingin mati. Terlebih lagi, lembah Dewa Naga belum dihancurkan. Lu Ming sekarang adalah murid dari lembah Dewa Naga. Bahkan dengan 100 keberanian mereka, mereka tidak berani menyentuh tanah Tuhan. Kota kuno Sengsu, di bawah altar. Lu Ming, apa lagi yang perlu kamu tangani? Kami akan pergi ke lembah naga setelah kamu selesai. Jalan Gunung Long Yuan. Melihat ke selatan, Lu Ming tampaknya telah menembus kehampaan dan mendarat di tanah Tuhan. Setelah setengah dering, Lu Ming menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, Tuan, ayo pergi. Sebelum Lu Ming pergi, semua pengaturan telah dibuat untuk tanah Shen Huang. Sekarang, masalah kelompok daratan Sengsu telah diselesaikan, dan dia tidak perlu terlalu khawatir. Satu-satunya hal yang harus dia lakukan sekarang adalah pergi ke Yuan Lu dan berlatih keras. Ketika prestasinya meningkat di masa depan, tidak mudah untuk kembali dan melihatnya. Yah, ayo pergi. Jalan Gunung Long Yuan. Mereka naik ke altar kuno dan melangkah ke pintu terang altar. Lu Ming tampaknya telah melangkah ke lorong kosong. Ada banyak cahaya dan bayangan yang berkedip-kedip. Aku tidak tahu berapa lama setelah itu, tubuhnya bergetar dan cahaya serta bayangan menghilang. Lu Ming menemukan bahwa dia muncul di platform batu kuno. Ketika aku melihat sekeliling, aku bisa melihat pegunungan di sekitar. Apakah ini Yuan Lu? Lu Ming melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu dan melangkah keluar dari platform batu. Ledakan. Ketika dia berjalan keluar dari platform batu, tekanan yang mengerikan diberikan pada Lu Ming, yang membuat tubuhnya gemetar dan hampir jatuh berlutut. Jaga agar tubuh kamu tetap stabil. Ini. Lu Ming merasa tubuhnya, seolah-olah menjadi ratusan kali lebih berat, tampaknya menjadi sangat berat di sekelilingnya, terus-menerus menekannya. Apa yang sedang terjadi? Lu Ming tidak yakin, hanya dengan mengerahkan kekuatan dia dapat melawan tekanan eksternal. Lu Ming,
apakah kamu merasa tubuhmu beberapa ratus kali lebih berat, dan ada tekanan kuat di sekitarmu, yang bekerja padamu? Long Yuanshan melangkah keluar dari platform batu dan berkata sambil tersenyum. Ya, dia Ken, apa yang terjadi? Lu Ming bertanya, penasaran. Lu Ming, jika kamu ingin tahu apa yang terjadi, pertama-tama kamu harus memiliki gambaran umum tentang distribusi geografis kerajaan Yuan. Jalan Gunung Long Yuan, dan kemudian gelombang, langit memadatkan gambar itu, adalah lautan tanpa batas. Yuanji adalah lautan tanpa batas, di dalamnya terdapat benua tanpa batas, dan Yuanlu berada di tengah lautan. Long Yuanshan mengulurkan tangan sedikit, dan di gambar, sebuah benua muncul di tengah lautan. Benua ini sangat besar, dan bahkan di seluruh lautan, ia menempati tempat yang luas. Ini adalah Yuanlu. Di kerajaan Yuan, tanah dinasti Yuan adalah pusatnya dan menyebar keluar. Ada banyak benua, besar dan kecil. Faktanya, kebanyakan tidak bisa disebut benua, mereka hanya bisa dianggap sebagai pulau. Long Yuanshan lalu melambai, mengambil Yuanlu sebagai pusatnya. Di sisa lautan ada bintik-bintik hitam, padat dan padat. Aku tidak tahu berapa banyak. Bintik-bintik hitam ini semuanya adalah benua, tetapi luasnya seperti debu dibandingkan dengan Yuan dan Lu. Meski sebagian besar, tapi juga tidak bisa dibandingkan, perbedaannya terlalu jauh. Banyak. Lu Ming menghirup udara sejuk dan melihat bintik-bintik hitam pekat di lautan, yang penuh kejutan. Apakah ini semua benua? Apakah mereka semua seperti tanah Shen Huang? Tuan, di mana kelompok tanah Shengsu? Lu Ming bertanya lagi. Ini dia. Long Yuanshan menunjuk ke laut di selatan Yuanlu, sudut yang jauh dari Yuanlu. Di sana, ada beberapa bintik hitam. Lu Ming tertegun. Kelompok daratan Shengsu terlalu jauh dan terlalu kecil untuk dilihat secara keseluruhan. Apakah ini kelompok tanah tempat dia tinggal? Di seluruh kerajaan Yuan, sangat kecil sehingga di luar imajinasi Lu Ming. Seluruh dunia Yuan adalah dunia yang lengkap, dan juga sangat aneh. Yuanlu, pusat kerajaan Yuan, juga merupakan hukum langit dan bumi yang paling sempurna dan sempurna. Oleh karena itu, di tanah dinasti Yuan, langit dan bumi stabil dan penuh vitalitas, yang merupakan tanah suci budidaya yang nyata. Dengan Yuan dan Lu sebagai pusatnya dan menyebar keluar, hukum langit dan bumi menjadi semakin lemah dan kurang sempurna, ruangnya sangat tidak stabil, dan ki asli langit dan bumi menjadi semakin tipis dan tipis. Kamu dapat dengan mudah merobek ruang di kelompok tanah Shengsu, tetapi di sini, kamu dapat mencobanya. Long Yuanshan dengan sabar menjelaskan kepada Lu Ming. Seperti ini. Lu Ming kagum dan menarik napas dalam-dalam. Seperti yang diharapkan, dia menemukan bahwa langit dan bumi di sini penuh dengan ki asli langit dan bumi yang kaya, yang merupakan ki asli, bukan aura. Di sini, sebaliknya, aura langit dan bumi sangat tipis. Terlebih lagi, itu adalah ki asli. Ambil nafas sesuka hati, belum nafas asli, dan kumpulkan ke dalam tubuh. Ledakan. Kemudian, Lu Ming menekan. Namun ada sebuah adegan yang mengejutkannya. Tinjunya baru saja menembus udara dan membuat suara siulan udara yang mengerikan. Tetapi ruang itu, bagaimanapun, tidak bergerak, bahkan tidak ada jejak Bordon. Sumber ruang yang kokoh, luar biasa. Di kelompok tanah Shengsu, dia dapat dengan mudah merobek ruang dan menerobos kehampaan, tetapi bahkan tidak ada riak di ruang di sini. Semakin dekat kita dengan Yuanlu, hukum langit dan bumi akan semakin sempurna. Segala sesuatu di langit dan bumi akan menjadi paling sempurna dan stabil. Alam dan gravitasi juga akan semakin kuat, dan tekanan pada manusia akan semakin kuat. Long Yuanshan menjelaskan. Menyentuh. Lu Ming menginjak tanah dengan berat, batu itu pecah dan sebuah lubang muncul. Sangat sulit. Murid Lu Ming berkontraksi. Dia merasakan dengan sangat jelas bahwa bebatuan di sini hanyalah bebatuan biasa, bukan biji logam keras. Meskipun dia tidak menggunakan semua kekuatannya pada langkah tadi, jika dia berada di kelompok daratan Shengsu, aku khawatir pegunungan akan runtuh, tetapi di sini, itu hanya sebuah kawah. Batu biasa sangat keras. Long Yuanshan benar. Karena kesempurnaan hukum langit dan bumi, semuanya di sini menjadi lebih stabil, jauh melampaui kelompok benua Shengsu. Jika Kaisar Wu kuat, kekuatan penghancur di sini akan sangat berkurang dibandingkan dengan kelompok benua Shengsu. Tentu saja, itu juga berarti akan lebih berbahaya bagi para pejuang untuk mengambil risiko. Karena kekuatan alam lebih kuat. Kemudian, Lu Ming naik ke udara dan mencoba terbang. Benar saja, kecepatan terbang di sini setidaknya puluhan kali lebih lambat daripada kelompok benua Shengsu. Bab 1393. Dengan prestasi Lu Ming, apalagi merobek ruang, bahkan jika terbang, itu akan menjadi puluhan kali lebih lambat. Yuanlu, sungguh luar biasa. Lu Ming menghela nafas. Lu Ming, kamu salah. Ini bukan Yuanlu. Long Yuanshan tersenyum. Di pinggir, Long Wei juga tersenyum, reaksi Lu Ming, sesuai harapan mereka. Apa, bukankah ini Yuanlu? Murid Lu Ming menyusut, terkejut. Ya. Dengan lambaian tangannya, gambar di udara menghilang dan berkata, ini hanya sebuah pulau kecil di dekat Yuanlu. Di matamu, ini adalah sebuah benua.
Jika kamu benar-benar ingin berada di Yuanlu, tekanan eksternal lebih kuat daripada ini, dan alam semesta lebih stabil dari ini. Apa? Lu Ming terkejut. Di sini, ini bukan Yuanlu, tapi sebuah pulau di dekat Yuanlu. Itu hanya dekat dengan Yuanlu. Segala sesuatu di dunia ini sangat stabil. Tekanan dari luar begitu kuat. Seberapa mengerikan Yuanlu yang asli. Namun, Lu Ming segera memikirkannya. Lingkungan budidaya di sini puluhan kali lebih baik daripada kelompok tanah Sengsu. Seberapa baik lingkungan kultivasi Yuanlu? Tekanan eksternal hanyalah masalah kecil. Setelah jangka waktu tertentu, itu akan disesuaikan. Lingkungan kultivasi adalah yang terpenting, yang dapat membuat terobosan berkelanjutan dalam kultivasi. Di mata Lu Ming, dia lebih berharap. Lu Ming, ini adalah stasiun transit, sehingga orang-orang dari luar dapat beradaptasi dengannya. Kalau tidak, jika kamu memasuki Yuanlu sekaligus, aku khawatir kamu tidak tahan. Wang Yuanshan menjelaskan sambil tersenyum. Lu Ming mengangguk untuk menunjukkan pengertian. Ayo pergi, silakan. Seharusnya ada orang lain di sini. Kita akan tinggal di sini selama setengah bulan. Jalan Gunung Longyuan, lalu maju. Di atas gunung, ada beberapa loteng di depan kamu. Lu Ming menemukan bahwa ada juga beberapa anak muda yang tinggal di sana. Kultivasi anak muda ini sangat kuat. Ada 8 atau 9 dewa spiritual, dan semuanya sempurna. Yang terkuat, Lu Ming melihat level tertinggi. Dari Gunung Longyuan, kita tahu bahwa anak-anak muda ini semuanya adalah murid lembah Dewa Naga dari berbagai benua. Mereka sama dengan Lu Ming. Karena sesuatu, mereka tetap tinggal di daratan asli, dan sekarang mereka pergi ke lembah Longshan. Karena itu, jumlahnya tidak terlalu banyak, sekitar 100. Lu Ming, tetapkan ke kamar. Setengah bulan berikutnya, terutama untuk beradaptasi dengan lingkungan di sini. Karena lingkungan kelompok tanah Sengsu sangat berbeda dengan tanah Yuan. Di halaman pavilion, Lu Ming melambaikan satu set teknik tinju, dan tubuhnya melompat secara vertikal dan horizontal. Biarkan tubuh kamu perlahan beradaptasi dengan lingkungan di sini. Pada saat yang sama, biarkan kecepatan dan frekuensi Zenyuan di meridian beradaptasi di sini. Setelah beberapa jam, Lu Ming berhenti dan merasa nyaman. Tubuh juga sedikit beradaptasi dengan sedikit. Pada awalnya, ketika Lu Ming mengambil tindakan, dia menggunakan 1 poin lebih banyak atau lebih sedikit. Sekarang, jauh lebih baik. Semangat asli di sini sangat kaya, dan konsepsi artistik dunia sangat jelas. Lu Ming merasakannya dengan hati-hati. Di sini, konsep artistik langit dan bumi puluhan kali lebih jelas daripada kelompok daratan Sengsu. Artinya, jauh lebih mudah bagi seorang pejuang untuk memahami konsepsi artistik langit dan bumi di sini daripada kelompok tanah Sengsu. Dalam sekejap, setengah bulan berlalu. Lu Ming dan lebih dari 100 pemuda lainnya masuk ke barisan transmisi dan menuju Yuanlu. Ini seperti perasaan mengambil jalan kosong lagi. Aku tidak tahu sudah berapa lama berlalu. Perasaan itu menghilang dan mereka muncul kembali di altar besar. Ini gunung salju. Lu Ming melirik gunung salju. Anak-anak kecil, selamat datang di lembah naga Yuanlu. Suara Long Yuanshan terdengar, melangkah keluar dari altar dan berkata, sebaiknya kamu bersiap untuk itu saat kamu keluar. Lu Ming bergerak untuk memahami apa arti panjang Yuanshan. Hukum langit dan bumi Yuanlu sempurna, dan tekanan antara langit dan bumi mungkin lebih besar. Di altar, aku tidak bisa merasakannya karena perlindungan Arai. Pergi. Yuanlu, akhirnya aku di sini. Orang-orang muda ini, dengan bersemangat, terbang keluar dari altar satu demi satu. Namun, setelah terbang keluar dari altar, tubuh mereka bergetar. Beberapa dari mereka adalah yang paling lemah, dan hampir tidak bisa menahan tubuh mereka. Tekanan yang luar biasa. Lu Ming juga terbang keluar dari altar. Tiba-tiba, dia merasakan tekanan yang mengerikan di tubuhnya. Bobot tubuhnya juga sangat luar biasa. Aku khawatir tekanan di sini ratusan, ribuan kali lipat dari kelompok benua Sengsu. Lu Ming terkejut. Dan dingin. Lu Ming merasa kedinginan. Ini adalah gunung bersalju. Temperaturnya luar biasa. Dengan pencapaian Lu Ming, es dan salju umumnya dingin. Dia tidak merasakannya sama sekali, tapi suhu di sini membuatnya merasa kedinginan. Ki asli langit dan bumi. Lu Ming menarik napas dalam-dalam. Tiba-tiba, ada ki asli yang menggelinding antara langit dan bumi, yang sulit dibayangkan. Lu Ming merasa selama dia bernapas lega, jumlah ki mentah akan setara dengan batu yang lebih rendah. Antara langit dan bumi, roh aslinya kaya, dan aura langit dan bumi sangat tipis. Sua. Di kejauhan, seorang lelaki tua kekar, mengenakan kemeja pendek dan lengan telanjang, mendarat di depan Lu Ming dan mereka. Wang Yuanshan dan yang lainnya menyapa lelaki tua itu. Tuan Lu Yuanchuan, aku telah mengatur agar kamu pergi. Jalan Wang Yuanshan ke Lu Ming. Lu Ming mengangguk. Kemudian, Lama Yuanshan dan orang lain yang pergi ke daratan untuk bertemu orang seperti dia pergi satu demi satu. Yah, kamu ikut aku, dan bawa kamu ke tempat tinggalmu. Wang Yuanchuan mengatakannya dan terbang ke depan. Orang-orang dengan cepat mengikuti, tetapi mereka baru mengenal dunia luar, tekanannya terlalu kuat, untuk sementara waktu, bukan cara beradaptasi.
Ini masih di stasiun transfer untuk beradaptasi dengan setengah bulan, jika tidak, lebih sulit. Terbang menuruni gunung salju, pandanganku melebar. Di depan mereka, ngarai gletser besar muncul di depan mereka. Iceberg Canyon ini terbentuk dari dua gunung yang terpisah. Di langit, salju tebal berterbangan, antara langit dan bumi, hamparan putih yang luas. Luming melihat ke kejauhan dan menemukan bahwa di depan ngarai gletser yang besar, ada juga gunung salju, tetapi mereka jauh, dan di salju yang luas, mereka tidak dapat benar-benar melihat. Roh naga, banyak roh naga yang sangat kuat. Luming merasakan darah Jiulong dan merasa sedikit demam. Dia terkejut dengan perasaan darah Jiulong. Melalui darah Jiulong, dia sepertinya bisa melihat ngarai gletser di depannya, serta pegunungan yang tertutup salju di kejauhan. Ada nagaki yang tak terhitung jumlahnya naik dari langit. Ada banyak roh naga di ngarai besar itu, yang masih relatif lemah. Namun di balik ngarai, di gunung salju yang luas, ada beberapa nagaki yang mengguncang bumi. Luming seperti semut tahi lalat di depannya. Ledakan. Tekanan yang mengerikan menekan Luming. Wajah Luming sangat berubah. Tubuhnya tidak bisa membantu tetapi mundur dan dengan cepat berhenti merasakan. Seberapa kuat, nafas seperti itu, jauh lebih kuat dari Kaisar, itu adalah nafas orang suci. Di hati Luming, ada gelombang yang kasar. Di lembah Dewa Naga, pasti ada lebih dari satu orang bijak. Bab 1394. Long Yuan Chuan, seorang lelaki tua kekar, memandang Luming dan berkata, ada banyak orang kuat di lembah. Sebaiknya kamu tidak merasa bingung dengan darah, atau kamu hanya akan meminta masalah. Luming menyeringai pahit, sementara yang lain menunjukkan kekagumannya. Jelas, bukan hanya Luming barusan, tetapi yang lain juga merasakan nafas di gunung salju di depan melalui darah mereka. Lembah Dewa Naga, murid yang direkrut, adalah Tian Jiao yang membangkitkan darah naga asli. Sangat mudah untuk merasakan satu sama lain. Kerumunan terus terbang ke depan. Ini dingin. Setelah terbang ke ngarai gletser yang besar itu, suhunya lebih rendah. Dan, terus masuk ke dalam, suhunya semakin rendah. Luming melihat sekeliling saat dia terbang. Ngarai gletser sangat besar, dinding gletser di kedua sisi tingginya puluhan ribu kaki. Di dinding gletser, kamu bisa melihat rumah dan kuil yang diukir dari es. Tapi ada lebih banyak gua di dinding. Apalagi di kedua sisi ngarai terdapat beberapa lembah cabang, seperti urat nadi utama, memanjang beberapa cabang, dan beberapa orang tinggal di lembah cabang tersebut. Setelah terbang lebih dari 10 menit, lelaki tua kekar itu mengambilnya dan terbang ke lembah cabang. Di kedua sisi lembah cabang, banyak gua digali. Sekilas, setidaknya ada ribuan dari mereka. Sudah ada orang yang tinggal di banyak gua. Tampaknya merasakan bahwa seseorang akan datang. Beberapa dari mereka telah melangkah keluar dari gua. Mereka semua masih sangat muda, dan mereka satu generasi dengan Luming. Kultivasi yang kuat. Luming merasakan kultivasi orang-orang ini, dan muridnya menyusut. Agung, anak-anak muda ini semuanya berpangkat tertinggi. Namun, Luming langsung merasa lega. Lingkungan kultivasi di sini sangat bagus sehingga jauh lebih baik daripada kelompok Tanah Sengsu. Bahkan jika seekor babi bisa berkultivasi di sini untuk Raja Wu, atau bahkan 3 alam roh dan dewa, apalagi bakat yang tiada taraf itu. Yah, kamu akan tinggal di sini untuk saat ini. Orang-orang di sini, seperti kamu, semuanya adalah murid baru yang dipilih dari benua lain, tetapi mereka datang ke sini 2 tahun lebih awal darimu. Terlebih lagi, seluruh ngarai gletser di sini hanyalah lembah luar. Sekarang, kamu bukan murid resmi lembah Dewa Naga, kamu hanya dapat dianggap sebagai murid cadangan. Hanya setelah lulus ujian, kamu dapat dianggap sebagai murid resmi lembah Dewa Naga. Masih ada 4 bulan tersisa pada hari penilaian. Selama periode ini, kamu bisa berlatih dengan baik. Dengan bakatmu, kamu bisa berlatih di sini selama 4 bulan. Tidak sulit mencapai yang tertinggi. Kebanyakan yang datang 2 tahun lalu sudah mencapai level tertinggi. Aku beritahu kamu, ada peluang besar dalam ujian ini, yang membuat iri orang lain. Semakin tinggi prestasi kamu, semakin besar peluang untuk mendapatkan kesempatan. Oleh karena itu, kamu harus memanfaatkannya dengan baik dan bekerja keras. Pria tua besar itu menjelaskan dengan detail. Hati Luming tergerak. Mereka bukan hanya murid. Mereka hanya murid yang dilindungi undang-undang. Mereka harus lulus ujian sebelum mereka dapat dianggap sebagai murid formal. Standar merekrut murid sangat keras. Pada saat ini, lelaki tua kekar itu melambaikan tangannya. Di tangannya, ada lebih banyak token giok. Di token, ada ukiran naga es, seperti aslinya. Dengan lambaian tangannya, kartu giok ini terbang ke Luming dan mereka masing-masing. Luming meraih dan mengambil token. Token ini memiliki nomor di atasnya, yang mewakili jumlah gua es yang kamu tinggali. Check-in sesuai dengan nomornya. Selain itu, token ini juga merupakan token identitas dari murid yang kamu simpan. Oke, kamu bisa membiasakannya dan berlatih dengan baik. Aku akan kembali lagi nanti dan memberitahu kamu tentang penilaian secara detail. Setelah itu, lelaki tua kekar itu langsung pergi. Menurut nomor di piring giok, orang mencari gua es yang sesuai. Halo saudara. Saat Luming juga sedang mencari guanya, sebuah suara jernih terdengar. Luming melihat ke samping dan menemukan seorang wanita tersenyum padanya.
Seorang wanita berbaju putih, tersenyum dan tersenyum, berkulit putih, adalah kecantikan yang langka. Di belakang wanita itu ada seorang pria muda dengan kemeja putih dan kipas lipat. Dengan baik. Lu Ming sedikit terkejut. Dia tidak mengenal kedua orang ini. Mereka harus menjadi murid yang datang ke sini 2 tahun lalu. Mereka baru saja keluar dari gua es. Karena aku tidak mengenal satu sama lain, mengapa mereka menyapa dia? Halo. Lu Ming menjawab dengan sopan. Wanita muda itu mengedipkan matanya dan menatap Lu Ming dengan hati-hati. Dia sepertinya sangat penasaran. Lu Ming menyentuh hidungnya, tapi dia terdiam. Lu Ming tidak narsis dan berpikir bahwa ketika dia datang, beberapa wanita cantik akan jatuh cinta padanya. Apa yang kamu lakukan, adik perempuan? Di belakang wanita itu, pria dengan kipas lipat juga sangat penasaran. Darahmu, sangat aneh. Wanita itu tiba-tiba membuka mulutnya. Dengan baik. Lu Ming tertegun lagi, jangan salah paham, saudaraku. Aku Qiu Yingying. Ini saudaraku, Qiu Hao. Kamu memanggilku apa? Wanita itu berkata sambil tersenyum. Lu Ming. Lu Ming menjawab. Kakak Lu, darahku cukup istimewa. Baru saja, aku merasakan darah kakak Lu. Aku merasa darah kakak Lu telah menekanku. Jadi aku sangat penasaran dan ingin berteman dengan kakak Lu. Jalan musim gugur Yingying. Jadi begitu. Lu Ming berspekulasi bahwa yang dirasakan pihak lain mungkin adalah darah Jiulongnya. Bersenandung. Pada saat ini, di belakang Qiu Yingying, bayangan naga sungguhan muncul, yang menghilang dalam sekejap, tetapi Lu Ming masih melihatnya dengan jelas. Darah naga asli Qiu Yingying bukanlah naga asli dengan 5 cakar, tapi 6 cakar. Itu 6 cakar. Menurut legenda, keluarga naga asli, semuanya memiliki 5 cakar, dan Jiulong, adalah variasi dari naga asli, akan memiliki 9 cakar. Tapi Lu Ming tidak menyangka ada naga sungguhan dengan 6 cakar di dunia. Mungkin itu variasi dari naga asli. Lu Ming menebak. Kakak Lu, darahku sangat istimewa. Ini adalah varian dari naga asli. Ia memiliki 6 cakar, yang lebih kuat dari naga asli lainnya. Jadi aku penasaran, apa darahmu, bisakah kamu menekanku? Qiu Yingying mengedipkan matanya dan menatap Lu Ming dengan hati-hati. Dia sangat penasaran. Darahku. Lu Ming berbisik, mengatakan bahwa di belakangnya, darah Jiulong muncul, lalu segera menyimpannya. Kedua mata saudara laki-laki dan perempuan Qiu Yingying dan Qiu Hao segera melebar. 9. Kowloon, darahmu sebenarnya adalah Jiulong yang legendaris. Pantas saja itu bisa menekanku. Autumn Yingying menangis rendah, sangat terkejut. Lu Ming tersenyum, darah Jiulong, tidak ada yang disembunyikan, begitu pertarungan, yang lain langsung tahu. Kakak Lu, bagaimana kamu tiba saat pertama kali datang ke sini? Selamat beristirahat, kakakku dan aku sudah berada di sini 2 tahun lebih awal. Kami akan mengajakmu berkeliling sebentar. Autumn Yingying tersenyum. Baiklah, terima kasih banyak. Lu Ming mengepalkan tinjunya, lalu menemukan gua esnya sendiri dan masuk. Di pintu masuk gua es, terdapat pintu es yang diaktifkan oleh jimat giok dan menutup secara otomatis. Gua es itu sangat besar, sangat lebar, panjang dan lebarnya 100 meter, dan tingginya minimal 10 meter. Ada meja es, kursi es, dan bahkan tempat tidur es di dalamnya. Suhu di sini sangat rendah, jadi jangan khawatir akan meleleh. Bab 1395. Lu Ming berjalan ke dinding dan meraih dinding es. Hanya ada beberapa bekas cakaran di dinding es yang tidak terlalu dalam. Sulit. Dunia di tanah dinasti Yuan jauh lebih sulit daripada stasiun transit itu. Dibandingkan dengan tanah Shengsu, itu tidak ada bandingannya. Lu Ming menghela nafas. Belakangan, Lu Ming mulai berjuang untuk beradaptasi dengan tekanan eksternal di sini. Setelah beberapa jam bertarung, Lu Ming berhenti dan merasa nyaman. Kemudian Lu Ming duduk bersila dan mulai berlatih. Segera setelah seni bela diri Zhan Long Zhenjue diputar, ki asli yang kuat dan tak tertandingi dikumpulkan ke arah Lu Ming, dan kecepatannya luar biasa. Suasana surga dan bumi yang kaya. Lu Ming menemukan bahwa penyerapan langsung ki asli antara langit dan bumi di sini sebanding dengan batu asli yang dia makan. Ini luar biasa. Ketika kamu sampai di sini, kamu tidak memerlukan batu mentah yang lebih rendah. Ki primordial yang bergulir terus-menerus ditelan, disempurnakan, dan diubah menjadi elemen sejati. Pada saat yang sama, Lu Ming jatuh ke dalam kehampaan, dan mulai memahami langit dan bumi serta memelihara bentuk embrio dari kekacauan. Di sini, Lu Ming menemukan bahwa tidak hanya konsep artistik langit dan bumi menjadi sangat jelas, tetapi juga jalan langit dan bumi, yang lebih dalam daripada konsep artistik langit dan bumi, juga menjadi lebih jelas. Ini hampir tidak terlihat di tanah Shengsu. Lu Ming sangat gembira. Persepsi cara langit dan bumi ini, dapat membuat bidang kaisar, promosi lebih cepat. Pantas saja, di tanah Shengsu, kaisar berlatih dengan sangat lambat. Secara khusus, di tanah Shen Huang, sebagian besar kaisar terjebak di peringkat pertama dan kedua kaisar Wu. Mereka yang bisa mencapai tingkat kedua kaisar Wu adalah yang terbaik, sedikit dan sedikit.
Tidak heran jika kaisar dari kelompok Tanah Sengsu menajamkan kepala mereka, semua ingin bergabung dengan kultivasi skala besar Yuan dan Lu, karena lingkungan kultivasi tidak ada bandingannya, dan ada terlalu banyak perbedaan. Setelah para kaisar itu datang ke Yuan Lu, aku khawatir pencapaian mereka akan meningkat pesat. Setelah setengah hari, latihan Lu Ming selesai. Keren banget, asik banget latihan di sini. Wajah Lu Ming penuh keheranan. Dia menemukan bahwa dia baru saja berlatih selama setengah hari, yang setidaknya sama baiknya dengan latihan sebulan di Tanah Tuhan. Dasar dari medan kacaunya telah menjadi matang kembali, dan jaraknya semakin dekat. Wow, Lu Ming, kamu sudah sampai di Yuan Lu. Haha, kamu akhirnya meninggalkan negara terpencil. Di telinga Lu Ming, sebuah suara terdengar. Itu Dandan. Aku tidak tahu kapan, dia naik ke bahu Lu Ming, mulutnya menyedot udara, dan aliran besar gas mentah dihirup ke mulut Dandan. Dandan, kamu sudah bangun. Lu Ming senang. Dandan telah koma selama hampir sebulan sejak perang terakhir. Omong kosong, aku sudah koma begitu lama, dan aku masih belum bangun. Apa menurutmu aku sudah mati? Dandan melirik Lu Ming, lalu berkata dengan wajah sedih, Lu Ming, kali ini kerugiannya berat, meski bangun, tapi jauh dari pemulihan, cepat keluarkan semua ramuanmu. Setelah mengatakan itu, matanya menatap Lu Ming. Yah, kita pergi ke gunung dan sungai. Lu Ming Dao, bersama Dandan, memasuki peta gunung dan sungai. Di sebuah lembah, gelembung masih meringkuk di tubuh, mendengkur tidur nyenyak, ujung hidung gelembung transparan, terkadang besar dan kecil. Lu Ming merasakan sakit di hatinya. Dalam perang terakhir, si kecil ini sepertinya sangat menderita. Kemudian, Lu Ming melambaikan tangannya, dan lembah itu ditutupi dengan obat ajaib. Semua jenis obat mujarab, semua tingkat obat mujarab, hampir memenuhi lembah. Dalam perang itu, ratusan kaisar tewas. Ramuan di cincin penyimpanan sangat mengerikan sehingga Lu Ming mengeluarkan semuanya dan membiarkan Dandan dan gelembung bersenang-senang. Hahaha, Lu Ming, kali ini sangat murah hati. Mata Dandan bersinar, dan segera bergegas ke tumpukan obat mujarab, mengambil obat ajaib, dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Kicauan. Sepertinya merasakan nafas obat ajaib. Gelembung itu bangun, menatap Lu Ming dengan samar, dan kemudian melihat tumpukan obat ajaib lagi. Kemudian kedua matanya yang seperti permata memancarkan cahaya terang dan terjun ke tumpukan ramuan ajaib dan mengucapkan mulut besar. Namun, ada begitu banyak ramuan ajaib di sini. Kedua pria itu melepaskan nafsu makan mereka untuk memakannya. Tapi segera, perut mereka membengkak dan mereka berbaring di sana sambil bersendawa dan menyemprotkan obat. Gunung dan sungai di peta memiliki ruangnya sendiri, tetapi lingkungannya tampaknya sama dengan tanah Tuhan dan limbah. Aku harus menyerap energi asli untuk memperbaiki lingkungan di sini. Lu Ming berpikir. Pada gambar gunung dan sungai, terdapat gunung, sungai, bunga dan pepohonan. Setelah itu, Lu Ming menangkap banyak monster. Di pegunungan, Lu Ming menanam banyak ramuan ajaib. Namun, lingkungan di sini mirip dengan di tanah Shen Huang. Tidak peduli apakah itu obat ajaib atau monster, kemajuannya lambat. Jika lingkungannya sama dengan Yuan Lu, pertumbuhan ramuan ajaib di peta gunung dan sungai pasti akan menjadi lebih cepat. Berpikir untuk pindah, Lu Ming keluar dari peta gunung dan sungai, muncul kembali di gua es. Kemudian, di tangan Lu Ming, peta gunung dan sungai muncul. Membuka peta, Lu Ming berbisik, sial. Suara mendesing. Tiba-tiba, peta gunung dan sungai menyebarkan daya tarik yang kuat, menyerap roh asli antara langit dan bumi. Ki asli antara langit dan bumi, membentuk-bentuk seperti corong, dengan gila-gilaan menyatu menuju peta gunung dan sungai. Satu persatu, talenta terbangun. Ada apa? Bagaimana ki asli langit dan bumi bisa bertemu dalam satu arah? Siapa yang berlatih? Tidak mungkin, bahkan jika itu adalah kaisar, gerakan latihannya tidak bisa sebesar itu. Siapa itu? Beberapa orang keluar dari gua es dan merasakannya dengan hati-hati, tetapi mereka tahu gua es mana yang terjadi, tetapi mereka tidak tahu siapa itu. Namun, pengaruh semacam ini hanya terbatas pada lembah cabang ini. Lagi pula, roh asli di sini terlalu kaya, dan lembah cabang ini juga sangat luas. Ini adalah pohon pencerahan kuno. Mata Lu Ming tiba-tiba cerah. Awalnya, peta gunung dan sungai menyerap ki asli langit dan bumi, dan gerakan serta keheningannya tidak begitu besar, terutama karena pohon pencerahan kuno. Ada 3 daun segar di pohon. Cabang-cabangnya sangat tipis, bahkan jari kelingkingnya tidak sebaik itu. Di tanah Shen Huang, pohon pencerahan kuno tumbuh terlalu lambat. Tapi sekarang, pohon pencerahan kuno bersinar dan berkilauan. Di atasnya, ada nafas misterius, yang terus-menerus menyerap ki asli dari dunia luar. Pada saat yang sama, Lu Ming merasa bahwa pohon pencerahan kuno tampaknya beresonansi dengan jalan antara langit dan bumi. Untuk sesaat, Lu Ming merasa bahwa cabang-cabang pohon kuno pencerahan telah tumbuh sedikit lebih tebal, dan daunnya menjadi lebih hijau. Daun keempat. Tiba-tiba, mata Lu Ming melotot, dan dia menemukan daun keempat, yang juga tumbuh. Tampaknya hanya di Yuan Lu pohon kuno pencerahan memiliki kesempatan untuk tumbuh sepenuhnya. Di tanah Shen Huang, bagus untuk bertahan hidup. Pikir Lu Ming, sangat gembira. Jika pohon pencerahan kuno tumbuh sepenuhnya, itu pasti akan banyak membantunya.
Lu Ming mengeluarkan banyak cairan roh dan menuangkannya ke akar pohon kuno. Tampaknya di masa depan, kita harus membuat lebih banyak obat ajaib agar pohon pencerahan kuno tumbuh secepat mungkin. Lu Ming berpikir, terima kasih sudah subscribe Penatua.